ya. Kalau Bapak Ibu yang masih heran, kok ini nggak biasa sih, harusnya health talk nggak kayak gini gitu ya. Ya, memang ini pasti berbeda ya. Dan juga kenapa kita perlu semangat ya. Mungkin untuk mengawali saya punya satu buah cerita ya untuk Bapak Ibu ya. Suatu hari ada seorang kaya ya yang sangat kaya, rumahnya ini dirampok gitu ya. Ketika dia ada di kantor, dia dikabarin kalau rumahnya ini dirampok. Nah, sehingga dia cepat-cepat pulang karena dia takut ada satu hartanya yang paling berharga ya, dia takut hartanya itu dicuri gitu kan. Nah, ketika dia lihat gitu ya, banyak orang teman-temannya itu sudah mengkhawatirkan dan bahkan mungkin mereka sudah menduga gitu ya, kalau mungkin yang hilang itu dikhawatirkan barangkali simpanan emasnya mungkin, atau mungkin simpanan barang-barang brandednya, atau mungkin apa surat-surat berharganya gitu ya. Tapi yang mereka rupanya kaget ya, ketika teman-temannya ini mengiringi si orang kaya ini pergi ke rumahnya. Dia bilang, wah saya bersyukur ya, harta terbaik saya tidak hilang. Hah? Yang mana harta terbaiknya? Teman-temannya masih nggak ngerti gitu ya. Yang mana harta terbaiknya? Ternyata harta terbaik bagi orang kaya itu adalah perpustakaannya ya. Buku-bukunya yang selama ini dia baca gitu ya. Itu yang buat dia harta terbaik. Karena dia bilang apa? Pengetahuan itu adalah harta terbaik saya ya. Uang saya boleh hilang, tetapi karena saya tahu bagaimana caranya mendapatkan uang itu, maka dalam tempo tidak lama saya bisa mendapatkan lagi. Emas saya boleh diambil, tapi dalam tempo tidak lama saya bisa mendapatkannya lagi. Pengetahuan itu ternyata harta yang luar biasa. Ya, begitu juga yang akan kita ikuti pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Ini akan memberikan harta yang berharga buat kita ya. Maka dengan tema kita ya, deteksi sejak dini ya penyebab dari kanker prostat ya. Ini tentu saja yang pertama-tama ya pasti pria lah ya, karena kan hanya pria yang punya prostat ya. Tapi bagaimana dengan wanita ya? Karena di sini kan juga banyak nih ya ibu-ibu yang ikut ya. Nah, ibu-ibu ini ternyata punya peran yang sangat luar biasa loh ya. Kenapa punya peran yang luar biasa? Ya, karena seringkali ya sebagian besar suami-suami itu ternyata dikendalikan oleh istrinya. Iya. Jadi istrinya ternyata punya peran yang sangat luar biasa ya. Jadi istri-istri di sini yang hadir, Anda pastinya punya peran yang luar biasa untuk menentukan kesehatan suami Anda ya. Nah, kesehatan suami Anda juga kesehatan masa depan Anda juga gitu ya. Oke. Jadi nah, di sini teman-teman, Bapak Ibu semua maaf, yang sudah hadir boleh juga kalau Anda mungkin mengajak teman untuk ikut ya, bisa sambil dilihat di daftar hadirnya, apakah sudah hadir. Ya, yang sudah hadir mungkin ini ya, boleh sambil tuliskan di chat ya, dari mana nih Bapak Ibu, karena pastinya ini kita dari berbagai tempat ya, ini ya, suatu kesempatan yang luar biasa. Kita boleh berkumpul bersama-sama. Saya dengar ini bahkan ada yang dari yang sangat jauh. Ya, Salatiga hadir, Bu Yung Yung. Ya, dari mana yang lainnya? Semarang hadir, ya Bu Lisa. Terima kasih. Dia Jogja yang selalu setia. Oke, terima kasih Bu Astrid. Yang lainnya? Kalimantan. Wow, sampai Kalimantan kita. Luar biasa. Ada lagi Semarang, ya. Wow, nih Bu Joy saya Papua akan hadir kan? Saya bilang apa ya? Yang jauh sudah hadir, wah luar biasa ya. Yang dari pucuk timur sudah ada, ya semoga ke depan kita yang pucuk barat ya. Barangkali dari pucuk Sumatera ya, ada juga ya next time ya. Ya dari Nusa Tenggara ya yang dari tadi ya, wah luar biasa ya. Dari Bukyoklan juga Pelamongan Indah, wah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Bapak Ibu yang sudah hadir mungkin juga boleh ya, saya mengajak untuk Anda yang memungkinkan boleh sambil on cam ya, supaya kita bisa lebih seru gitu ya untuk kita belajar bersama-sama. Karena pagi hari ini yang saya percaya Bapak Ibu ya, Health Talk ini pasti sesuatu yang berbeda. Jadi jangan dibayangkan seperti wah kita mau seminar kedokteran gitu ya, sesuatu yang mungkin kita udah wah kayaknya akan ada banyak bahasa-bahasa asing yang mungkin saya akan bingung gitu ya. Tapi enggak Bapak Ibu ya, karena pribadi yang satu ini saya mengenal beliau
Beliau ini luar biasa ya, karena beliau adalah seorang dokter yang tentu saja juga punya banyak pengalaman, ya. Tapi dokter yang punya banyak pengalaman itu banyak ya. Tetapi dokter yang bisa menerjemahkan apa yang rumit itu di ilmu kedokterannya dia menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah ditangkap oleh orang awam. Nah, ini yang luar biasa ya. Dan itu yang dimiliki oleh pribadi yang satu ini, di mana saya pribadi banyak sekali belajar dari pribadi yang satu ini ya, di mana bahkan ya banyak ya teman-teman saya, konsumen saya itu yang sangat suka ya, sangat senang untuk konsultasi kepada beliau ini. Kenapa? Karena selain beliau ini menjawab dengan sangat jelas, beliau juga pribadi yang sangat rendah hati ya. Jadi Bapak Ibu semua, kita akan belajar bersama-sama, dan Bapak Ibu nanti yang Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin dikonsultasikan, Anda juga boleh tulis di chat ya Bapak Ibu. Anda boleh tulis di chat, mungkin tidak langsung dijawab, tetapi nanti kita akan jawab satu persatu di acara tanya jawab di bagian akhir ya. Tapi Bapak Ibu boleh langsung tuliskan ya nama Anda, usia Anda, mungkin jenis kelamin juga ya, dan keluhan kesehatan Anda apa ya. Maka lebih baik lagi kalau itu juga masih terkait dengan tema ya, supaya nggak terlalu melebar. Jadi nanti kita bisa belajar bersama-sama mengenai kanker prostat ini ya. Nah, rasanya saya mungkin tidak berlama-lama lagi ya. Saya ingin mengundang pribadi yang luar biasa untuk bisa berbagi dengan kita semua ya. Mari kita sambut dengan aplaus yang sangat meriah untuk praktisi kesehatan kita, Dr. Stefanus Suyapno. Iya. Ya, selamat pagi Pak Ronald, selamat pagi Pagi teman-teman dok. semua. Ya, senang bertemu Anda kembali. Gimana kabar Pak Ronald? Luar biasa ya, di tempat saya panas, tiba-tiba hujan gitu ya. Ya, Panasnya luar sama-sama, biasa. sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kayaknya seluruh Indonesia begitu ya. Saya dengar Jakarta juga barusan hujan tadi sore. Ya, nggak tahu Jakarta seluruhnya apa sebagian. Saya juga kurang Ya, paham. Ya, oke. mudah-mudahan sehat semua ya, karena pasien saya juga lagi meningkat. Ya, Siap. penyakitnya kurang lebih sama sih, pada radang semua. Ya, iya, iya. Nah, Gimana Pak Ronald? pagi ini kita kan mau bahas tentang kanker prostat kan ya dok ya. Dimana di sini yang menarik ya, ini kan Ya, nggak banyak ya, terutama pria itu yang bersedia ya, karena identik dengan mungkin malu kali ya dok ya. Nah, dan juga benar, benar, seringkali kan benar, ini benar, benar. katanya tidak menunjukkan gejala dari awal ya, katanya nih. Nah, ini makanya saya juga kepengen banyak Nah, belajar nih dok. Mungkin Dokter ya, Stefanus ya, bisa ya, ini ya. Memang langsung lanjut kita semua pemaparannya. sama belajar ya, Pak. Baik, baik, Bapak Ibu, tanpa panjang lebar dan saya segera mulai. Dan ini sedikit minta Anda juga kerjasama dari Anda. Kita fokus sebentar. Saya akan bikin dalam 3 bagian penjelasan ya. Saya usahakan tidak terlalu lama supaya Anda bisa mau interaksi boleh atau mungkin mau lanjut aktivitas. Ya, oke, saya akan masuk dalam materi. Ya, untuk yang belum kenal, salam kenal. Saya ada Dr. Stefanus dari Banjarmasin. Oke. Ya, jadi memang tema ini sebuah tema yang sangat menarik ya, karena ternyata di bulan November itu dikenal sebagai bulan waspada kanker prostat. Ya, lucu ya Bapak Ibu, ada gambarnya pita kanker bersama kumis ya. Ini artinya memang khusus kaum pria. Meskipun saya dan Pak Ronald tidak berkumis, ya. Tapi memang identik ini untuk kaum pria, gitu ya. Movember, gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, apakah prostat itu? Anda mungkin sudah pernah tahu, dengar-dengar istilah prostat, tapi tidak tahu letak organnya di mana. Ya, ya kalau ada bingung gambarnya, mohon maaf, saya menerjemahkan. Karena ini dewasa semua ya, nggak ada yang 17 tahun ke bawah ya. Ya, ini alat kelamin laki-laki, Bapak Ibu. Ini buah zakarnya. Maka saat salurannya kita urut ke atas, maka ada bentukan seperti ini. Inilah yang namanya prostat. Dia letaknya di bawah kandung kemih. Jadi prostat adalah suatu kelenjar seukuran biji kacang, kecil ya, kacang, bukan
sebesar bakso, sebesar bola tenis, enggak. Kacang yang berperan dalam produksi semen, bukan semen, untuk menutrisi sperma dalam sistem reproduksi pria. Bahasa gampangannya gini, bahasa Indonesia semen adalah air mani, ya. Jadi dia bentuknya cairan. Sedangkan sperma adalah sel di dalamnya. Jadi media tempat sperma bergerak untuk memasuki indung telur dari wanita, cairannya adalah namanya semen ini. Nah, yang memproduksi adalah si prostat. Pabriknya adalah prostat. Dia letaknya. Kenapa ini ada gambar tangan ngerogoh lewat belakang maju ke depan? Ya, ini tujuannya pemeriksaan. Jadi, saya juga pernah melakukan pemeriksaan pada orang dengan prostat. Biasanya tangan sang dokter dengan sarung tangan tentunya masuk lewat dubur dan dia akan memeriksa. Kita nyebut istilahnya rectal touche. Kalau pemeriksaan wanita waktu melahirkan namanya vaginal touche. Kalau laki-laki rectal touche untuk memeriksa prostat. Bila prostatnya terdeteksi dengan begitu, oh sudah diduga ada pembesaran. Ya. Nah, apakah kanker prostat? Kanker ini adalah kanker yang menyerang prostat tentunya. Bagian alat reproduksi pria sebesar kenari, itu kaca kenari kecil ya, kalau bisa tuh ruas jari kelingking kita, yang menghasilkan cairan mani untuk menutrisi dan melancarkan jalannya sperma. Ya. Kanker prostat tumbuh dengan lambat dan pada awalnya hanya terbatas pada sel prostat dan serta tidak menimbulkan bahaya serius. Ya, jadi jadi ini saluran ya Bapak Ibu, Anda lihat ini saluran yang tadi. Jadi kalau gambar sebelumnya tadi dia bentuknya seperti ini salurannya di tengah nih. Ya, saya lanjutkan ke gambar tadi. Nah, dia di sini nih, di saluran. Sel kankernya di sini nih. Nah, di awalnya belum tentu ada gejala, gitu ya. Tapi dia masih terlokalisir karena masih ada dinding sel, ada dinding dari prostatnya. Oke. Kanker yang kanker yang mendapat diagnosa sejak dini saat masih di area prostat akan peluang sembuhnya tinggi. Ya, dengan perawatan intensif. Intensif itu kita lakukan perawatan dari sekarang. Nah, tuh. Sedangkan pada tingkat lanjutan, kita ngomong bahasa awamnya stadium lanjut, penderita akan mengalami gejala seperti gangguan kencing, aliran air kencing mengecil, dipanggul, dan disfungsi ereksi. Karena apa? Ini tadi dia jepit Bapak Ibu. Ya, ini saat ya buah zakar naik ke atas, terdapat sel prostat di sini. Ini dinding tadi sel apa? Kandung kemih tadi. Nah, dia di bawahnya persis. Nah, ini mulai ada kecil-kecil. Nah, ini sel tumornya. Ya. Nah, ternyata ini data 2020 ya, waspadalah 7,4% pria Indonesia terdeteksi mengalami kanker prostat. Alias bahasa awamnya, dari 100 orang, ada 7 sampai 8 orang yang terdiagnosa kanker prostat. Dibilang kecil, kok ya memang kecil, tapi siapa yang mau gitu? Siapa yang mau? Kalau bisa jangan 7,4, 0,000 sekian persen gitu kan. Dari 100 orang belum tentu ada satu kan gitu. Ngebayangin kalau itu anggota keluarga kita, entah ayah kita, saudara kandung, suami, atau diri kita sendiri untuk laki-laki gitu kan. Nah, sedangkan datanya di Globokan 2022, ini termutakhir ya, yang data yang terlahir sebelum sudahnya ini belum muncul. Terdapat 13.130 kasus baru. Di mana dari 13.000 ini 4,4.860 sampai meninggal. Prevalensi angka kejadiannya 23,5 kasus per 100.000 penduduk. Banyak ya. Gejalanya seperti tadi, susah buang air kecil, ada darah di urin, ini kalau sudah stadium lanjut, bisa dilakukan pencegahan, cek PSA sejak usia 50 tahun. Ya. Lebih awal, kita cek lebih awal sebelum 50 tahun, bila ada riwayat keluarga, misal, waduh, ayah saya kena kanker prostat, maka saya harus waspada. Oh, eyang saya kena kanker prostat, maka saya pun harus waspada. Ya, nah, kita lanjut. Nah, ini bagian kedua ya. Tadi sudah pengenalan tentang organ prostatnya, termasuk kankernya. Nah, ini yang sering terjadi mitos-mitosnya. Ya, kenapa dibahas? Karena kanker prostat ini simpang siur. Oke. Benarkah? Yang pertama, benarkah kanker prostat hanya menyerang lansia? Mitos atau fakta?
Faktanya, kanker prostat memang lebih sering terjadi setelah usia 50 tahun. Why? Gitu. Kenapa? Nanti saya jelaskan di bagian berikutnya. Tetapi pria usia kurang dari 50 tahun pun bisa kena. Jadi jangan mentang-mentang fakta berbicara banyak, mayoritas, lebih sering ya, kata-kata ini nih. Ini lebih sering, bukan berarti hanya. Tidak sama ya dengan kata kanker prostat hanya terjadi setelah usia. Nah, itu lain. Tapi ini lebih sering, berarti ada yang jarang, yaitu usia kurang dari 50 tahun. Mitos atau fakta berikutnya. Kanker prostat merupakan penyakit menularkah? Jawabannya tidak ditularkan. Kanker ini terjadi jika terdapat gangguan sel sehingga terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali. Jadi, mestinya ada sel yang normal, ternyata terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali. Loh, kok bisa? Ujuk-ujuk bahasa Jawanya, ujuk-ujuk. Nah, kok yang baik-baik saja jadi tidak baik? Itu ya. Nanti saya jelaskan di berikutnya. Mitos sering ejakulasi atau sering klimaks kata orang bahasa awamnya bisa cegah kanker prostat. Betul atau fakta? Salah atau fakta? Jawabannya belum ada bukti ilmiah yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa sering ejakulasi menurunkan resiko terjadian kanker prostat. Jadi ini juga yang paling banyak. Jadi banyak orang ngomong gini, eh saya harus sering-sering ejakulasi, kalau enggak nanti saya kena kanker gitu. Ini juga masih belum ada bukti ilmiah, ya. Berarti kalau gitu nggak usah sering-sering. Apakah juga nggak apa-apa? Itu pun juga belum. Jadi sebenarnya fokusnya bukan kepada ejakulasi apa enggak. Tapi fokusnya nanti saya jelaskan. Kita harus fokusnya di mana supaya ada jelas. Ada lagi, mitos atau fakta. Tidak punya riwayat keluarga penderita kanker berarti aman dari kanker. Wah, saya kan nggak ada dari kanker. Saya santai. Ngapain saya pusing dengan kanker prostat? Tunggu dulu. Orang yang tidak mempunyai riwayat keluarga penderita kanker bisa saja terserang kanker jika ini, dipengaruhi gaya hidup yang tidak sehat. Sejumlah gaya hidup yang tidak sehat adalah jarang konsumsi buah dan sayur. Ayo, yang jarang konsumsi, ngacung tangannya ke bawah. Jangan ke atas, nanti malu ya. Ke bawah aja sama-sama. Nggak suka makan buah dan sayur. Makan makanan siap saji. Ya, ini terlalu sering, terlalu banyak gitu ya. Rokok, mau vape, apapun istilahnya, kemudian minum alkohol, jarang berolahraga, dan lain-lain. Gitu ya. Ini juga harus jadi bahan evaluasi kita bersama. Nah, ini jalan ceritanya. Mengapa? Wah, ini sudah mulet, udah mumet dari kepala saya. Waduh, ini apa ini toh, dok, dok? Mbok yang lainnya aja. Enggak, saya jelaskan aja sekilas ya. Saya terjemahkan dengan cara bahasa yang simpel. Di usia orang 50 tahun ke atas, ternyata terjadi gangguan hormon yang namanya testosteron itu menurun. Sedangkan estrogen ini tetap. Di mana sebenarnya hebatnya ciptaan Tuhan itu adalah hormon kita tuh saling menyeimbangi satu sama lain. Ya. Dan ternyata terjadi karena ini tidak si testosteron tidak bisa mengimbangi, akhirnya terjadilah pertumbuhan sel yang jadi overload. Bahasa awamnya begini, sesuatu yang tumbuh maka harus diimbangi dengan sesuatu yang mati. Ini nggak tumbuh terus, makanya terjadilah apoptosis atau sel kematian sel ini menurun. Karena testosteron kacau, sensitivitas androgennya meningkat, atau estrogennya tetap, terjadilah peningkatan jumlah produksi sel yang berlebihan. Anda bayangkan aja gitu loh. Sesuatu yang produksinya berlebihan tanpa ada yang dibuang atau dihilangkan, maka akan terjadi overload dari suatu pabrik misalnya. Kita bayangkan sebuah pabrik produksi apa mie instan atau produksi baju gitu. Ada yang terus diproduksi tapi tidak ada yang keluar dari pabrik itu. Maka pabrik itu akan overload dengan barang produksinya. Inilah pemicu prostat. Lo kok bisa ya yang tadi? Usia di mana penurun. Oke. Kemudian ada lagi, yaitu sebenarnya MSH2 dan MLH1, kemudian BRCA1 dan BRCA2 ini adalah, ini loh hebatnya ciptaan Tuhan. Dia adalah gen-gen yang menekan sel tumor. Nah, hebat ya, Tuhan itu sebenarnya melengkapi tubuh kita tuh dengan anti tumor, anti cancer itu ada.
Dan kerusakan seperti ini itu ada di DNA repair cell di MSH2 dan MLH1. Ternyata tapi terjadi satu kejadian dengan gaya hidup, dengan lifestyle, pola makan, stres, kurang istirahat dan sebagainya. Terjadilah mutasi yang mestinya dia bekerja sama dengan kita sebagai supresor atau repair, terjadi mutasi sehingga terjadi peningkatan produksi dari sel, memicu sel prostat. Seperti itu ya. Nah, sel prostat sendiri juga mengalami perubahan-perubahan mutasi yang mestinya protein ini bekerja untuk mengangkat nutrisi, mengangkat eh, gizi-gizi yang baik untuk metabolisme kita, terjadi mutasi sehingga ATP berlebih. Terjadilah ini. Ujung-ujungnya kita lihat lagi-lagi terjadi ketidakseimbangan sehingga terjadilah kanker prostat. Teori ini sebenarnya mirip dengan kanker-kanker yang lain. Terjadi ketidakseimbangan sel baik dengan sel yang tidak baik. Atau produksi berlebih sementara sel yang membuang atau yang mati itu menurun. Itu ya. Oke. Nah, ini kita ngomong gejala sekarang. Kalau ini tadi ada sudah, waduh, istilahnya rumit, rumit dok. Oke, sekarang kita ngomong gejalanya saja. Ya, jadi yang tadi dikatakan kanker prostat belum tentu gejalanya bisa dirasakan. Ya, tetapi gini ceritanya. Kanker prostat tidak dirasakan, berlanjutnya waktu kita abaikan mulai terjadi nih keluhan pertama, obstruksi saluran kemih alias penyumbatan saluran kemih. Terbagi dari dua bagian. Satu, berkemihnya terputus. Jadi dia kayak nyendat gitu loh. Mau pipis susah, frekuensi. Akhirnya frekuensi untuk berkemihnya meningkat, dikit-dikit pipis. Kenapa tuh papa ini biasa kok mau anu sedikit pipis, baru jalan berapa meter pipis, apa sakit pipis, curiga lah gitu loh. Ada apa ini gitu. Lain kalau dia kebanyakan minum, oh, tadi papa minum 1 galon diminum sendiri kok. Ah, oke. Tapi kalau ini kan enggak, bukan ngomong itu gitu loh. Terjadi peningkatan berkemih. Gitu loh. Kemudian setelah ini meningkat, maka dia punya hasrat pipisnya susah ditahan, berkemihnya tuh susah ditahan. Karena dia, jadi gini, kandung kemih kita itu banyak sarafnya Bapak Ibu. Jadi pada saat dia mencapai volume penuh tercapai, maka ada hasrat untuk berkemih. Nah ini rasa ini tidak, karena tidak bisa keluar dengan baik, ada hasrat dikit-dikit mau pipis, dikit-dikit mau pipis. Dan sampai ke tahap, bahkan sampai ke tahap nyeri. Dysuria itu artinya nyeri. Oke, ini dia. Sampai dengan tahap nyeri. Ya. Oke, kita kembali ke gambar ini tadi. Ada juga eh, dari penyumbatan, pipisnya nggak puas. Jadi dia habis pipis, aku mau pipis lagi gitu. Loh, barusan pipis loh Pak. Iya, tadi belum tuntas gitu. Dia ngomong nggak tuntas. Supaya dia tuntas, dia tahu mungkin nggak mau ngerepotin apa menantu, ngerepotin anak, istri, siapapun nggak mau. Akhirnya dia ngeden bahasa Jawanya, atau mengejan, atau kita dorong dengan tenaga, pakai orang kayak orang mau beol gitu, dengan mengejan. Akhirnya mengejan ini memicu hernia. Bapak Ibu tahu hernia? Itu loh yang penyakit yang kalau ususnya masuk ke dalam kantong buah zakar, kemudian eh, wasir, ini terjadi karena desakan tekanan abdomen atau mengejan kita tuh terlalu kuat. Mungkin ya tadi, aduh saya ngerepotin orang ini, mau ibadah bolak-balik kok jadi pipis-pipis terus saya ini jadi nggak fokus ibadah. Mengejan dia. Saat dia mengejan dan tidak ada solusi pengobatan, terjadilah penyakit baru yang namanya hernia. Mungkin dia ke dokter dengan cerita, dok saya hernia, dok saya wasir. Setelah dilacak-lacak-lacak-lacak, ternyata ada prostatnya. Ya. Nah, bagaimana dengan setelah sampai di berkemih yang terputus? Jadi setelah selesai, dia nggak ada penyumbatan sampai tidak bisa pipis dengan maksimal, maka terjadi tahanan. Tahanan dari urin yang mestinya tuntas kalau kita berkemih kan sampai tuntas tuh, maka ini akan memicu endapan batu. Endapan batunya ini bisa menimbulkan pendarahan di urinnya. Jadi kalau orang pipis mungkin tidak terlihat darah segar, tapi warna urinnya tuh coklat tua. Ada seperti warna darahnya merah, coklat-coklat kemerahan gitu. Atau ada batu-batu yang keluar. Tuh ya, jadi ada suara mungkin tuh kok ada kayak batu gitu ya. Bahkan sebelum batu keluar, orangnya akan nyeri banget. Waduh sakit ini mau dibuat berkemih sakit.
Tapi begitu batu itu keluar, cedas gitu, dia akan lega. Nah, jadi kita sebelum kita mendiagnosa, wah ini batu ginjal ini batu ginjal, cek dulu ke dokter. Nanti biar dokter melakukan pemeriksaan seluruhnya, termasuk ke prostat. Nah, tahanan dari urin ini juga memicu vesiko ureternya kembali. Jadi Anda bayangin ya, kan sebenarnya produksi urin itu adalah produksi sistemik dari darah kita, kemudian masuk ke ginjal. Ya, ingat ya. Masuk pelajaran biologi dulu, masuk ke ginjal disaring tuh. Barang-barang yang tidak baik berbentuk air disaring oleh ginjal, diproduksilah namanya urin, tapi melalui ureter dulu. Ureter masuk kandung kemih, dari kandung kemih baru turun ke alat kemih kita. Nah, ini enggak, karena nyumbat, akhirnya dia naik ke atas, menggenangi ke atas, sama Anda bayangkan talang atau pipa paralon Anda di bawah buntu, otomatis dia naik ke atas. Betul enggak? Begitu naik, dia akan memenuhi talang atas. Talang atas dipenuhi, dia akan meluber ke plafon kita. Seperti itulah ilustrasinya. Reflux vesicoureter. Jadi terjadilah genangan air urin di saluran ureter ini tadi. Kemudian ureter terisi air, dan ginjal pun akhirnya terisi oleh air kemih kita. Dikombinasi dengan infeksi, terjadilah gagal ginjal. Bisa bayangin ya, betapa tubuh kita itu seperti efek domino. Saya memang tadi menggebu-gebu dulu, saya jangan menceritakan dulu supaya Anda punya bayangan. Tetapi Anda lihat endingnya, di mana dia memicu komplikasi dari yang lain, yaitu hernia dan ataupun wasir, kemudian gagal ginjal. Gagal ginjal ini jawabannya cuci darah. Tapi biasanya dokter akan cari apa penyebab gagal ginjalnya. Ternyata ada prostat. Belum tentu gara-gara, wah gara-gara ini nih apa kurang benar, cek dulu. Bisa jadi prostat. Nah, ini dia ya gambaran simpelnya. Kalau Anda tadi, duh dok bingung, saya dok bingung. Ini gambarnya simpelnya ya. Ini adalah gambar kandung kemih kita, bladder. Ini mestinya urin itu turun ke bawah. Ini prostat yang di samping-samping mestinya bulat ya. Ini uretra tadi. Ini uretra untuk saluran kemih ke bawah. Kalau ureter tadi yang di atas ini. Ureter itu di atas sini. Ya, seperti tanduk gitu. Nah, dengan proses mendesak saluran. Anda bayangin Anda punya pipa plastik itu, atau pipa karet yang ada di garasi, Anda lindes, Anda tindih dengan bangga. Begitu juga dengan prostat saat menghimpit dari uretra atau saluran menuju saluran kemih kita. Oke, nah ini gejala yang perlu diketahui. Aliran urin jadi lambat atau lemah. Kalau ini mungkin Anda nggak bisa tahu ya. Kalau misalnya kita keluarga kita nggak tahu, kita sebagai bukan pasiennya, kita nggak tahu. Tapi ciri khasnya gini, Anda akan mencium ada aroma pesing atau apa ya, bau pipis itu di pasien tersebut. Papa ngompol? Enggak. Kok bau pipis gitu? Anda cek di bagian bawah dekat mata kaki, ujung celananya Anda cek. Biasanya di situ dia biangnya. Jadi biasanya Bapak untuk ibu-ibu yang belum tahu, laki-laki itu daya pancar kemihnya tuh jauh. Semeter aja bisa. Makanya bisa kalau dia di pinggir jalan bisa mengencingi pohon. Ya, jarak semeter tuh masih bisa. Tetapi pada orang prostat dia akan menurun. Bahkan bisa sampai percikan pipisnya itu cuman daya sembur urinnya itu atau aliran urinnya itu berada di sela-sela kakinya dua. Itu akhirnya saking lemahnya. Sehingga ciri khasnya adalah jari-jari kakinya bau pesing, celananya bau pesing. Anda harus waspada. Kok suami kita, kok papa kita bau pipis ya di bagian situ. Ya. Kemudian sering buang air kecil, terutama malam hari. Nah, ini memang ada yang mirip. Diabetes mirip. Habis minum kopi sore-sore mirip. Kebanyakan minum ya mirip. Tetapi ya tadi dicek dengan gejala yang lain. Ada darah dalam urin atau darah dalam cairan air maninya. Ini untuk yang bersuami, tiba-tiba ingat, loh, Pak, ini air maninya kok ada darah merah-merahnya ya? Atau kalau si pasiennya sendiri, Mah, aku tadi pipis kok warna pipisku kayak gini. Atau di klosetnya mungkin, kok ada bercak darah ya? Di rumah ini nggak ada yang lagi haid nih. Kok ada yang bercak darah? Siapa yang terakhir pipis gitu?
Dia ngaku biasanya. Oh saya, kenapa? Ya, darahi, kamu enggak apa-apa. Enggak. Jadi kita biasanya belum tentu sadar orangnya. Nah, kemudian otomatis setelah dia menjepit tadi seperti ini gambar tadi ini ya. Nah, dengan menjepit ini otomatis aliran darah menuju alat kelaminnya pun terjepit sehingga ereksinya pun tidak maksimal. Biasanya kita punya sebagai pasangan mungkin tahu, wah biasanya suami saya keras, maksimal. Sekarang kok nggak maksimal, padahal diabetesnya nggak ada. Kita harus waspada di situ. Nah, sampai stadium yang lebih tinggi, maka akan ada, bila ada jadi penyebaran, bisa nyeri di pinggul, punggung, dada, atau tulang lain akibat dari penyebarannya. Jadi, ya bukan berarti terus kalau Pak Ronald habis Zoom gini terus ngomong sama istrinya, aduh pegel aku ngrungokno sesinya Dr. Sip mau tegang kabeh gitu. Punggungku saya kaku, langsung wah prostat kanker gitu. Enggak, ya enggak, itu mungkin banyakan duduk aja Pak Ronald gitu kan. Apalagi beda Semarang ke Salatiga capek gitu kan. Tapi carinya dengan cara gejala yang lain gitu loh. Jadi jangan buru-buru suami ngomong, aduh mah punggung saya pegel. Oh, kanker prostat nih pasti ini, pasti kanker. Janganlah ya. Kasihan stres nanti. Kemudian ada kelemahan atau mati rasa kaki atau gangguan kontrol dari kandung kemih ataupun usus. Nah, ini juga ya. Jadi terjadi gangguan-gangguan dari biasanya dia mau pipis bingung aja apa bisa nahan, ini nggak bisa dia bingung. Aduh, nggak bisa, nggak tahan. Akhirnya ngompol. Jalan dari meja kerja ke toilet, dia udah jalan. Padahal dia belum umur lanjut usia kayak opa-opa. Kalau opa-opa mungkin kita ngomong, wah klepnya nggak berfungsi gitu kan. Tapi ini enggak, orangnya cukup produktif usia 50 tahun, baru 50 tahun lebih sedikit, lah kok sudah kayak gini toh. Kita jangan mikir, ih bapak jorok, ih bapak anu. Enggak. Mungkin dia sedang mengidap sebuah penyakit. Termasuk, mohon maaf saya, ini mudah-mudahan nggak ada yang lagi sambil makan ya, sambil BAB di celana, itu bisa terjadi. Karena komplikasi dari si prostat ini. Dia udah menyerang organ sekitarnya termasuk usus ini tadi. Ya. Dan penurunan berat badan ataupun kelelahan. Penurunan berat badan karena ya dan ataupun kelelahan sama ya mekanismenya di mana kalau bahasa saya boleh menerjemahkan bahasa awam, sel kanker itu makanannya darah. Dia menyerap, menyabotase, memboikot semua aliran darah, dimakan semua sama dia gizi-gizinya, sisanya dilewatkan tubuh. Nah, inilah organ tubuh yang lain, tidak kebagian kerja, tidak kebagian nutrisi baik. Mungkin Anda menemukan, Bapak ini biasanya cerdas, kok kali ini lemot, diajak ngomong tuh loyo, ngantuan. Bukan akibat begadang loh ya. Tadi malam lihat timnas Indonesia melawan Irak loh ya. Iran loh ya. Bukan. Tidak ada hubungannya gitu. Ya dia tiba-tiba kok kecenderungannya bapak ini gini. Terus kalau pipis juga kok sekarang kayak bingung kayak mau ke kamar mandi lari. Biasanya jalan aja. Ini lari dia. Panik dia gedor-gedor yang di dalam supaya cepat keluar. Curigalah bahwa bapaknya ada sebuah penyakit. Ya. Oke. Nah ini stadium tadi. Kita ngomong stadium. Ya, stadium satu tentunya sangat awal dan tanpa gejala. Terbatas pada sel ini kecil mungil, dia belum menekan apa-apa nih, stadium satu nih. Kemudian stadium 2 terbatasnya pada prostat tapi terlihat jelas, terdeteksi. Nah, colok dubur ya namanya, atau rectal touche, dan atau hasil PSA yang tinggi, ini pemeriksaan laboratorium. Ini sudah mulai agak besar, mulai terlihat. Sel-sel stadium 3 sel kanker ditemukan di luar kantong prostat. Membrannya menutupi prostat. Jadi dari tepinya pun bisa terlihat, dari pemeriksaan bisa terlihat banget dari USG atau pemeriksaan lain, menyebar terbatas pada jaringan sekitar dan atau vesicula seminalis, ya, kelenjar yang memproduksi cairan mani, dan kalau stadium 4 otomatis namanya stadium 4 menyebar ke getah bening regional, regional setempat, getah bening terdekat ya, di daerah selangkangan biasanya, itu akan terjadi pembengkakan, itu. Kemudian tulang ataupun organ jauh misalnya hati dan paru. Ini sudah parah. Oke, nah bagaimana perawatan kanker? Yang pertama tentu saja operasi. Di operasi diharapkan kita membuang dari melokalisir di mana ada sel kanker itu kita potong, kita buang. Ya, sama seperti Anda bayangkan saja Anda punya buah apel dan Anda menemukan ada bagian yang busuk, maka Anda akan memotong entah dengan pisau, entah dengan sendok Anda akan buang. Nah, seperti itu tekniknya. Mirip, tetapi tentu saja bukan pakai sendok ya kalau operasi. Kemudian kemoterapi. Ya, ini sebuah teknik untuk mematikan sel lewat suntikan seret itu dan biasanya
pasiennya uh, bisa merasakan hal yang tidak, misalnya kebotak, kerontokan rambut, badannya nyeri, kulit bisa melepuh dan sebagainya. Terapi radiasi seperti ini ya alatnya. Jadi pasiennya ditidurkan di suatu tempat, kemudian ditembak dengan sinar radiasi ke tubuhnya tentu saja di areanya. Terapi target juga berupa suntik, imunoterapi. Jadi ini daya tahan tubuh kita kita tingkatkan. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Transplantasi, stem cell, dan terapi hormon. Oke. Kalau saya seorang Stefanus ditanya, Dokter Stefanus, kami minta petunjuk. Yang terbaik yang apa? Saran saya adalah kombinasi. Anda boleh melakukan tindakan ini namanya tindakan medis invasif ya, invasif artinya lumayan ada resiko berdampak ke tubuh sang pasien. Nah, baik itu operasi, mau itu kemo, mau itu terapi radiasi, terapi target, stem cell, terapi hormon, tapi kombinasikan. Kombinasikan supaya hasilnya lebih maksimal. Seorang guru saya selalu berbicara, terapi kombinasi selalu jauh lebih baik dibandingkan terapi dibandingkan monoterapi atau satu terapi saja. Oke, kita harus masuk ke produk HDI bagaimana bisa membantu. Karena kita memang ada di sebuah perusahaan yang berinovasi terus untuk kesehatan gitu ya. Dan saya juga melihat banyak banyak terobosan-terobosan yang mereka lakukan. Kita akan bicara yang pertama adalah, nah ini, saya mau cerita lagi soal ini. Waduh, matang dokter kok ngulangin sini lagi. Sebentar, kita harus ingat ya gambar ini. Kenapa saya kok mau bahas produk aja balik sini dulu. Maka kalau Anda lihat dari sini Bapak Ibu, saya sebagai orang medis itu melihatnya, saya akan fokus pada apa nih? Kan supaya CA prostat tidak terjadi. Maka perkembangan pertumbuhan sel ini jangan sampai terjadi juga. Betul? Nah, kita urut ke bawah, ke belakang, maka terjadi ketidakseimbangan hormon. Tugas kita adalah menyeimbangkan hormon ini. Betul. Itu satu, target pertama. Terus target kedua adalah mencegah mutasi dari sel-sel dalam tubuh kita yang baik ini. Di mana protein CYP1 ini jangan sampai berubah. Dia adalah protein yang baik, kenapa jadi berubah jadi berangasan gitu bahasa kasarnya ya. Atau yang ketiga, mencegah mutasi dari BRCA1, BRCA2, MSH2, MLH1. Di mana dua ini adalah berfungsi sebagai tumor dan DNA repair cell. Jadi targetnya adalah satu, dua, tiga. Ya, fokus pada tiga itu. Oke, sekarang lanjut. Produk HDI-nya bagaimana? Nah, produk HDI sedang memproduksi sebuah produk baru yang namanya HDI Ultra X, di mana dia menyadari bahwa setelah usia 30 tahun, kadar testosteron laki-laki menurun 1% per tahun. Pengaruhi energi, mood, fokus, dan performa pria. Wow, jelas ini. Kalau Anda lihat, laki-laki di usia 30 itu trek-trekan berani. Terus apalagi lompat dari ketinggian berani, suruh, suruh terjun payung, yo siap aja gitu kan. Setelah 30 tahun ke atas tuh, ya nyali itu ada perbedaan lah. Ya ini kadar testosteronnya menurun gitu ya. Kadar testosteronnya menurun dan kita perkuat dari dalam ya. Ini yang kita gunakan adalah imunoterapi ya. Fokus tadi kata imunoterapi. Nah, bahan aktif dan manfaatnya. Bahan aktif dari Ultra X adalah tribulus ekstrak, meningkatkan kadar testosteron alami. Alami, jadi tidak berlebihan, memperbaiki performa seksual tentunya dan membantu pertumbuhan massa otot. Jadi otot kita sehat ya. Kemudian jadi kalau Anda konsumsi ini jangan kaget kok, "Wah, ayah kok sekarang lebih tegap gitu badannya gitu." Ya, kemudian performa seksualnya juga membaik, bukan berangasan. Ya, jangan dikira saya minum ini obat perangsang. Enggak. Dia hanya memperbaiki, mengoptimalkan. Jadi jangan takut nanti, oh nanti saya minum ini, nanti saya hamil terus dok. Enggak, ini mengoptimalkan ke kondisi tubuh yang semestinya. Karena mungkin beliau selama ini kena paparan stres, radikal bebas, gaya hidup yang salah, polusi, dan sebagainya. Ya, tadi skema itu ingat ya, ini skema nomor satu tadi. Ya, dari kata kerjanya, kata kuncinya, di lebih senior, testosteron menurun. Nah, ini meningkatkan kadar testosteron alami sehingga terjadi keseimbangan hormon. Oke, tanpa hormon sintetis ya. Ini kalau saya juga perlu jelaskan, di bawah ini ada referensi.
Ya, ini buat teman-teman yang dari kalangan medis, Anda bisa fokus di sini kalau mau, wah bohong dokter sih mah iklan aja dipercaya. Ya, itu hak orang beropini, tetapi ini ada referensi kita dari penelitian-penelitian, ini ada jurnal-jurnal yang bisa dipercaya, bisa kita dari sinilah kita belajar mengembangkan. Karena ternyata alam itu ciptaan Tuhan begitu lengkap dan banyak khasiat yang didapatkan. Kemudian Royal Jelly Extract meningkatkan vitalitas, memperbaiki metabolisme dan mendukung regenerasi sel. Nah, ini juga sama nih di mana sel eh, yang tidak seimbang kinerjanya diperbaikin sama dia. Yang ditahan, yang kurang ditingkatkan, gitu ya. Bahkan ini tadi saya juga dapat, ini saya tidak perlu bahas semuanya, saya mau cerita tentang ini aja. Royal Jelly protektif dan terapeutik efeknya ternyata antibodi patologi untuk dia bekerja, alfa beta patologi, antioksidan, anti radang. Nah ini anti apoptosiknya, jadi apoptotiknya, jadi dia mengimbangi yang tadi penurunan fungsi apoptosisnya menurun, dia memperbaiki neurotoksik racunan daripada proteinnya, anti sarafnya juga diperbaiki. Juga setelah terjadi di lanjut usia itu ada orang-orang yang sarafnya itu mulai menurun. Nah, ini juga dia bekerja di situ memperbaiki neurogenesis, pembentukan saraf-saraf yang apa kinerja saraf ini ditingkatkan, kemudian meningkatkan keseluruhan kemampuan kesehatan kognitif, maksudnya mental, mood dan sebagainya. Kemudian degeneration ada jadi kerusakan-kerusakan saraf itu juga dihambat, ataupun autoimun calon autoimun auto apa perusakan sel oleh diri sendiri yang nggak jelas yang mestinya belum waktunya diperbaikin semua. Sedemikian dampaknya. Ini saya ambil juga dari sebuah jurnal. Oke, lanjut lagi berikutnya adalah Avena sativa extract. Kalau ngeliat gambarnya nih Pak, pasti ibu-ibu banyak yang tahu nih. Ya, terutama ibu-ibu yang memahami tentang pola diet. Nah, ini bisa tahu nih, ya. Ya, ini gandum ya, membantu memperbaiki kualitas sperma serta keseimbangan hormonal yang berperan pada kesuburan. Ya, jadi ini juga bagus untuk pada pria-pria yang ingin program hamil, program momongan, memiliki momongan. Ya, ini juga ada referensinya dari jurnal-jurnal juga. Ini 2016 ya, jadi bukan jurnal tahun 45, tahun 47, tapi 2016 yang terkini. Mutakhir. Belum lagi ada bahan aktif berikutnya adalah propoelix atau ekstrak propolis. Nah, ini sebagai antioksidan kuat dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan radang. Ya, jadi kenapa kok radang, Dok? Ini kan ngomong tumor. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Namanya tumor atau kanker itu awal muasalnya adalah radang yang tidak selesai. Ya, itu tadi, ketidakseimbangan tadi terjadilah overproduksi. Overproduksi ini memicu sebuah reaksi radang. Tubuh akan berusaha melokalisir. Tetapi karena pertumbuhan terlalu overload, ya sama seperti Anda bayangkan pabrik yang saya bilang tadi, overproduksi, maka karyawan yang ada di sana itu mirip bekerja seperti anti radang. Dia bekerja untuk melokalisir overproduksi, disimpan, ditaruh di dus, ditimbun di sudutnya sebuah pabrik, sebuah gudang. Tapi karena terus terjadi overproduksi, ya gudangnya penuh. Akhirnya mulai keluar dari gudang. Oke, kita pakai kantornya ini, kantor bosnya. Nanti kita pakai ruangannya si ini, ruang-ruang fotokopi. Nanti kita pakai taruh di ruang kantin. Wah, dah karu-karuan. Seperti itulah anti radang itu bekerja. Nah, dengan bantuan dari Propox ini juga ibaratnya kita mendatangkan bala bantuan untuk melawan si radang ini. Tentu saja sampai dicari biangnya supaya si pertumbuhan sel ini jangan overload terus, mesinnya dimatikan dulu gitu. Yang ada kita perbaikin. Seperti itu ya ilustrasinya. Nah, kemudian ada ashwagandha, Witania somnifera extract, mengurangi stres dan kecemasan. Nah, ini untuk hormon, menstabilkan hormon pria. Jadi laki-laki ini, Bu, atau saudara-saudara perempuan, Anda mungkin melihat wajah kami itu lempeng. Tapi Anda boleh suka, boleh percaya, boleh enggak. Kadang di dalam kepala kami itu badai. Mungkin kami terlihat sedang main game, gitu. Sedang main game. Tetapi kami cukup banyak yang ternyata di balik main gamenya itu dia matanya menghadap sebuah game, nggak harus game komputer, mungkin dia main catur atau bermain apa, itu kayak mikir gitu loh. Lihat sinar sorot matanya, nah itu dia sedang
jenuh. Nah, ini mengimbangi. Ashwagandha ini menjaga itu, kalaupun si pria banyak tekanan kehidupan, entah pekerjaan, entah rumah, atau apapun itu, tidak merusak tubuhnya. Disitulah fungsi dari ashwagandha, adaptogen untuk anti burnout. Oh, anti burnout istilah zaman sekarang ya. Apa meneh burnout ya? Itu istilah sekarang. Istilah bahasanya lah, kalau zaman dulu tuh anti overload, anti jenuh gitu, untuk pria gitu ya. Kemudian ada Panax Ginseng Radix Extract. Ini adaptogen yang membantu tubuh melawan stres. Nah, lagi-lagi ya, kok banyak kombinasi? Ya, karena pemicu stres itu ada yang endogen, ada yang eksogen, ada yang dari berbagai macam reseptor. Nah, ini saling melengkapi. Gitu ya. Jadi kalau ibaratnya orang akses menuju masuk rumah itu ada yang lewat pintu depan, ada yang lewat pintu belakang, ada yang lewat jendela, ada yang lewat plafon. Ya, seperti itulah miripnya ilustrasinya ya. Membantu tubuh melawan stres, meningkatkan stamina, dan mendukung fungsi kognitif. Kemudian ada saw palmetto extract. Nah, ini pendukung kesehatan prostat, memperbaiki aliran urinasi. Jadi ini mencegah saluran kemih kita tersumbat dan menyebabkan retensi atau tahanan dari urin yang membanjiri tadi loh. Ya, kandung kemihnya penuh, naik ke ureter, wah, naik ke ureter, naik ke ginjal. Ah, ini dia mencegah di situ, menjaga keseimbangan hormon. Ya, lagi-lagi ini adalah daftar referensinya. Kemudian Eclonia bacillus herba extract, kombinasi Eclonia bacillus dengan Tribulus terrestris terbukti efektif dan aman dalam meningkatkan kadar testosteron. Nah, lagi-lagi testosteron memperbaiki libido. Nah, jadi yang kita tahu dulu, wah ayah nih dulu orangnya eh, begitu menyenangkan di tempat tidur. Sekarang kok pasif, kok dingin. Nah ini dia memperbaiki. Karena belum tentu banyak pikiran. Bisa jadi memang hormonnya sedang terjadi gangguan. Kombinasi bahan-bahan seperti ini dengan Eclonia bacillus ternyata membantu banget. Ya, serta fungsi efektif pada pria dengan kadar testosteron rendah hingga batas normal. Ya, jadi memperbaiki libido serta fungsi ereksi pria dengan kadar testosteron rendah hingga batas normal alias tidak berlebihan. Saya takut dok, yang sekarang ini aja udah nafsuan nanti minum Ultra X tambah berangasan. Ibu, bapak ini bukan, mohon maaf bahasa kasarnya, bukan obat perangsang gitu ya. Jadi jangan takut kalau suaminya sudah sehat minum ini, lah nanti tambah gimana? Enggak, dia memperbaiki lebih sehat. Kalau misalnya lagi program hamil, mudah terjadi kehamilan si ibunya. Kalau misalnya, saya tidak program hamil dok, sudah anak sudah dua, udah tiga, udah empat, tidak mau hamil lagi. At least suaminya tercegah dari namanya kanker prostat. Ya, karena udah kanker prostat, yang yang apa ya, yang susah tidak hanya sang pasien, yang pasti pasiennya mentalnya kena. Ya. Waduh, aku sekarang sudah kena kanker. Ya udah pasti down mentalnya. Udah gitu, yang repot keluarganya. Ayah malu-maluin deh. Sekarang mau pergi mana-mana pipis-pipis sampai apa ngompol di celana. Ini mesti pergi bawa celana cadangan ini. Tuh, seperti itu ya jadi repot. Nah, tentu saja sehingga kesimpulannya manfaat utama Ultra X adalah meningkatkan stamina dan energi. Jadi suaminya setelah konsumsi akan bisa beraktivitas dengan nyaman karena tadi perbaikan otot juga. Mendukung kadar testosteron dan performa seksual secara alami. Saya juga dapat tadi ada yang ngomong, "Loh dok, saya seorang single parent, seorang laki-laki tanpa istri. Bagaimana saya membutuhkan Ultra X?" Bapak, tidak usah takut. Ultra X berfungsi memperbaiki prostat juga. Saya tidak ngomong Bapak habis konsumsi ini terus nanti jadi penasaran, cewek mana nih yang gua ajak nih? Bukan begitu, ya. Jangan takut, ya. Kemudian menjaga kesehatan prostat dan fungsi urinasi. Antioksidan tinggi untuk melindungi sel tubuh yang tadi anti radang dan membantu mengelola stres dan fokus mental. Ya, jadi memang isu kesehatan mental sedang marak akhir-akhir ini. Apalagi ada yang hidup di kota besar, itu nanti yang macet, biaya hidup tidak murah, persaingan pekerjaan, polusi radikal bebas, nanti belum lagi kalau kalau liburan itu kemana-mana juga ada tantangan tersendiri, biaya, capeknya, macetnya, dan sebagainya. Itu ya. Nah, keunggulannya, selain dia mungkin ada yang pernah konsumsi produk sebelumnya adalah Bi Ultra, dia ada tambahannya ya, aman digunakan jangka panjang, nah, sudah ada bukti ilmiahnya, non-GMO, kemudian terdaftar di BPOM, yang mau saya tekankan, terdaftar di BPOM dengan nomor registrasinya ini, dan halal. Jadi, jangan takut misalnya gini, dok, saya harus memastikan produk ini halal apa enggak buat kami.
Jawabannya ini halal. Ya, sudah tuh. Kesimpulannya, nah, ini 7 hal yang harus diketahui tentang kanker prostat adalah 1 dari 8 pria bisa jadi terdiagnosa prostat cancer sepanjang hidupnya. Ya, mungkin beliau udah sembuh, mungkin sudah pernah terdiagnosa. Kemudian angka kesembuhan, keselamatan dari pasien kanker ini lebih tinggi daripada tipe kanker yang lain. Asal ya, deteksi lebih dini, terapi dengan intensif, ya, pola hidup lebih sehat. Ya. Men with a family history, jadi seorang laki-laki pria dengan riwayat keluarga prostat, kanker prostat akan memiliki resiko 2 kali lebih tinggi dibandingkan orang lain. Ya. Kemudian kanker prostat bisa jadi silent atau senyap. Ya. Makanya perlu kita cek meskipun tanpa gejala. Lebih dari 15% prostate cancer cases. Ya, ini terkait sama lebih dari 15%, ini faktor genetik, terkait juga dengan Lynch syndrome. Ya, ini tadi BRCA12 mutation, perubahan. Resiko seseorang untuk mengalami kanker prostat juga meningkat sesuai pertumbuhan usia. Dan prostat kanker dapat disembuhkan 99% bila dilakukan deteksi dini. Ya, jadi tolong ketahui 7 hal ini supaya kita bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri, pasangan kita, orang tua kita, dan otomatis kualitas hidup kita juga meningkat. Ya, oke, itu saja dari saya. Bila mana ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih dok, wah luar biasa sekali ya. Nah, buat Bapak Ibu rasanya saya tadi lihat di chat dok sudah banyak yang mengajukan pertanyaan dan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh segera ditulis di chat ya. Nah, tapi ini kita mau sebelum kita lanjut ya ke pertanyaan-pertanyaan, saya mau ngajak ya untuk kita foto bersama dulu. Nah, teman-teman yuk kita semuanya on cam sebentar. Ya, supaya kita ada kenang-kenangannya ya nih ya. Hari ini kita kumpul bareng dari berbagai tempat nih, belajar bersama-sama. Kita cari informasi mengenai kanker prostat. Nah, ada baiknya ya kita foto dulu on cam sebentar. Oke, sudah? Ya, Saya tunggu. nyalakan kameranya teman-teman. Biar punya dokumen. Yes. Sudah? Semuanya senyum yang paling manis ya. 1, 2, 3. Cekrik. Yes. Bunyi cekrik. Nah, sebentar saya posting dulu supaya saya nggak lupa. Nanti saya lupa. Iya, nanti bisa dikirim oleh ini ya, yang undang Anda ya. Oke, ini seru sekali ya, apalagi tadi yang Dr. Stefanus sudah sharingkan mengenai Ultra X. Nah, Ultra X ini sebelumnya namanya adalah B-Ultra ya, B-Ultra dan sebelumnya lagi ini namanya Efrek. Nah, kebetulan sekali Bapak Ibu ada bersama-sama dengan kita ya Pak Rudi dari Magelang, di mana beliau ini yang sudah mengkonsumsi dan merasakan sendiri manfaat yang luar biasa dari Ultra X ini ya, yang dulunya Bi Ultra dan sebelumnya lagi adalah Efrek ya. Nah, kita akan dengarkan ya bersama-sama ya testimoni yang luar biasa dari Pak Rudi dari Magelang. Baik, selamat pagi semua. Pagi, 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 Pak Pagi Pak Rudi. Rudi. Thank you Pak Ronald, thank you Dok Step penjelasannya. Terus Terima kalau kasih Pak udah Rudi. sudah jelas begitu, saya mau ngomong apa ya? Ya, Eh, gimana Pak? Ada cerita ada apa ini tentang Ultra X? apakah pesertanya ibu-ibu semua sini? Kayaknya enggak ya. Enggak dong, Ada bapak-bapak ada, juga ya. Kayaknya ada ada yang yang cowok. pria, saya ada baca yang pria tadi. Oke. Kenalkan nama saya Rudi dari Magelang. Hmm, saya mengkonsumsi produk sebelumnya Ultra, sebelumnya Efrek ya. Mulai dari Efrek saya konsumsi tahun 2000 sekitar 2008-an gitu ya. 2008-an terus ganti Ultra, terus sekarang ganti Ultra X.
ya. Semoga tidak Mhm. salah ambil. Bener ya? Soalnya ada 3 produk sekarang yang mirip-mirip kemasannya. Ya. Kemasannya mirip betul. Ada yang bisa nyebutin? Siapa tahu ada door prize-nya. Yang kemasannya mirip gitu ya. Bonjoin, Trimi X sama Ultra X itu mirip banget. Ini Ya. nggak salah ambil, kebetulan nggak salah ambil. Dan tentunya sudah dijelaskan oleh Doxtip tadi, panjang dan lebar. eh Memang ini dikhususkan untuk pria. Tapi bolehkah ibu-ibu minum? Boleh, menurut saya loh ya. Nanti Doxtip yang bisa jelasin. Karena karena kandungannya kan ya hanya item tertentu ya yang bikin ya, apa memperbaiki hormon testosteron segala macam ya. Tapi kayaknya tidak ada ibu-ibu yang mau kayaknya. Jadi yang tertentunya penerimaan konsumsi produk seperti ini tiap orang pasti berbeda. Saya percaya itu Hmm. pasti berbeda. Penerimaan produk tersebut pasti berbeda. Mungkin bapak-bapak yang ada di sini agak-agak susah biasanya untuk minum suatu produk ataupun apalagi namanya vitamin. Biasanya sulit sekali. Kalau nggak percaya, ibu-ibu tanya ke suaminya nanti. Saya pun mengalami hal yang sama. Kalau dulu frag itu tidak dibelikan dan disiapkan dan dibuka dan dipaksa minum, saya mungkin sampai hari ini tidak pernah yang mengerti yang namanya Ultra X. Dulu eh, tahu-tahu di rumah sudah ada efrag gitu ya, percayalah minum gitu kan. Percayalah minum. Saya konsumsi. Balik lagi, setiap orang pasti berbeda penerimaannya di tubuh masing-masing. Dan bagi saya pribadi, Everest maupun di Ultra dan Ultra X ini itu kan komposisinya lebih baik ya. Secara umum yang saya rasakan adalah pertama, pada waktu kita buang air kecil itu jauh lebih lancar. Ya. Ya, kita nggak bisa pungkiri kalau umur dah gocap up gitu ya, 50 ke atas, saya udah 50 ke atas gitu kan. Kata Dok Steve tadi, pancuran air seni, air kencing kita 1 meter bisa ya. Tapi kalau udah 50 up, itu biasanya sulit loh dok. Ya. Betul ya, sulit sulit sekali, sulit sekali. Nggak tahu di dalam ada apa gitu kan, sulit sekali. Bahkan kadang-kadang pun eh, pipis pun nggak banyak gitu kan, karena mungkin efek jarang-jarang minum segala macam. Tapi setelah mengkonsumsi produk ini, itu buang air kecil itu jauh lebih mudah, jauh lebih mudah, luar biasa, jauh lebih mudah. Ya. Terus orang yang gocap ke atas juga mengalami hal yang namanya penurunan hormon testosteron tadi. Ya, Testosteron. testosteron ya, pasti ya itu ya, Ya. mulai berkurang gitu. eh Lama-lama kita khawatir sendiri. Waduh, hilang nih. Eh Apa namanya? Rutinitas yang luar biasa nih bisa-bisa nggak ngalamin lagi nih. Kita punya ketakutan sendiri gitu kan. Ya. Ya, jangan dipungkiri lah gitu loh. Ya. Ya. Ya, ibu-ibu harus tahu juga. Apabila suami sudah 50 ke atas, kaki itu udah turun semua. Tapi yang saya rasakan berefek, berefek, ya. Jadi saya konsumsi rutin. Se ke, kecu- eh, ke- Kebetulan saya konsumsinya tiap malam gitu ya, sebelum tidur, saya minum 2 butir. Nah, eh sekian hari gitu sudah mulai. Ini dewasa semua ya kita yang hadir ya. Ya. Udah mulai kerasa. Ini penuh nih gitu loh. Penuh nih. Rasa. Nah, itu yang saya rasakan. Mungkin bapak 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 yang lain mengkonsumsi hal yang sama.
produknya sama, merasakan efek yang berbeda itu bisa. Mm-mm. Bagaimana tadi dokter Steve bilang, waduh, maaf, saya duda. Kalau saya konsumsi rutin seperti Pak Rudi di setiap malam 2 butir nanti pelampiasannya kemana gitu kan? Mm-mm. Tidak seperti itu. Tapi bagi saya pribadi itu beberapa hari kemudian itu terasa penuh gitu, penuh banget gitu ya, seperti itu. Yang jelas lagi tidak mudah capek, tidak mudah capek. Nah, itu Itu luar staminanya ya Pak. biasa, itu luar biasa benar. Saya kalau beberapa tahun yang lalu saya kemana-mana seringnya senangnya naik mobil, ya, saya naik mobil berjam-jam gitu ya cuek aja, berjam-jam juga hayu aja sampai Jakarta sampai mana, ya Ya. aktivitas seperti biasa gitu loh, seperti nggak ada capek-capeknya. Sampai orang bingung, buset, kamu menyetir sekian jam nggak capek? Istirahat dulu. Nggak kerasa capek kok. Seperti itu. Ya, eh jadi Baik. ibu-ibu, bapak-bapak sini kalau belum konsumsi, coba deh. Ya, 1 hari 1 malam 2 butir aja. Saya juga nggak tahu nih, nanti mau nanya dokter Steve, konsumsinya mending pagi apa malam gitu kan. Kalau Baik, saya malam, baik, baik, baik. ya. Bagi ibu-ibu yang pengen merasakan supaya suaminya energi, suaminya lebih sehat, lebih semangat gitu, beliin deh gitu loh, nggak ada ruginya. Karena Mantap. terlepas dari yang saya cerita tadi, jangka panjangnya prostat si laki ini terjamin seperti itu. Itu aja sih Baik. Pak Ronald dan Ya, Dokter saya tanya Steve, dulu Pak. singkat. Saya tanya dulu. Ya, Jadi Anda konsumsi sudah berapa lama? dari mulai Everneck itu mungkin sekitar dari tahun 2008 Oke, ya. Anda merasakan khasiat itu setelah berapa lama konsumsi? Kenapa? Mendapatkan khasiatnya, mendapatkan khasiat untuk Anda merasakan lebih baik, lebih sehat, lebih bertenaga itu setelah konsumsi berapa lama? Hari, bulan, botol? Oh, cepat banget. Itu seminggunya udah berasa banget. Oke, baik, baik, baik. Nah, cuman eh waktu itu jangka yang lebih panjangnya Bi Ultra ya. Kalau Fair kan cuma sebentar. Fair itu cuma sebentar waktu itu. Karena terputus, berhenti, langsung Bi Ultra. Bi Ultra yang lama banget saya konsumsi itu. Sampai botolnya sampai banyak banget itu. Itu saya seminggu, Dok. Minggu Sudah langsung sudah terlihat ya kontannya. merasakan, duh, enak ya gitu loh. Seperti itu. Mm-mm. Apakah saya ditunjang juga dengan konsumsi Royal Jelly? Saya nggak tahu. Tapi kayaknya ada hubungannya sih. Saya konsumsi rutin Royal Jelly juga itu. Ya, Seperti tadi itu. seperti gambar saya tadi ya Pak, bahwa Royal Jelly menyeimbangkan hormon. Jadi gambar yang ruwet Mm-mm. tadi. Betul, betul. Tahu, tahu tadi. Seperti itu. Ya, 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 ya. Terima kasih banyak Pak. Baru baru 50 lebih ya Pak ya. Ya, Baru 50 lebih ya. Ikut senang. Terima kasih banyak Pak Rudi. Saya berarti saya ada kembalikan. konsumsi berapa tahun ya? Ya belasan tahun lah. Asik, Mm-mm. asik. Makanya makanya pasangannya wajahnya selalu ceria tuh apa? Iya, betul. Suaminya sehat terus maksudnya. Suaminya sehat terus, jadi istri juga bisa fokus di kerjaan, di Apalagi pelayanan, gitu kan? nah, makanya Yes. makanya Keluarga sering jadi harmonis ya. Iya. makanya sering kan dikatakan ya eh rajin-rajin lah itu mengembangkan jaringan, Oh iya. rajin-rajin jualan gitu kan supaya nggak beli Benar. produknya, kau beli sendiri Iya, lumayan loh, iya. sekian ratus ribu gitu kan. Iya, asik. Ya, Itu ya. Oke. Oke. Ya, Ya. Pak Rudi, terima kasih. Wow, luar biasa ya. Ya, terima Dari kasih banyak. Mm-mm. yang langsung merasakan ya untuk manfaat dari Ultra X ya, Bi Ultra. Oke, Dok Steve, kita langsung lanjut ya ke Ya, segmen berikutnya ya. Ini ke tanya jawab. ya. Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan bisa dituliskan di chat ya. Ini saya langsung Ya. bantu bacakan aja ya Dok. Ini dari Ibu Indah ya. Nama Saya saya tak Indah, nanggepin punya Pak umurnya. Rudi dulu boleh ya? Oh ya,
Nanggapi Pak Rudi dulu. Tadi Pak Rudi tempat nanya, apakah wanita boleh? Kalau Anda perhatikan tadi Satu komposisi. lagi dok, satu lagi dok. Apa itu Pak? Eh, Saran konsumsi penderita hipertensi dan diabetes dok. Saran konsumsi. Oke. Bagi penderita hipertensi dan diabetes. Oke. Itu dua pertanyaan saya dok. Hipertensi dan diabetes. Begitu. Baik. Ya. Saya jawab pertanyaan pertama dulu. Jadi, tadi Pak Rudi sempat nanya, apakah wanita boleh? Nah, kalau melihat dari komposisinya tadi, selain komposisi yang pertama, timbul seksa tadi, dia akan berfungsi meningkatkan testosteron. Nah, perempuan tidak punya hormon testosteron. Bagaimana? Tentu saja tidak ada dampak yang berbahaya. Gitu. Jadi kalau dia konsumsi, ya dia akan mendapatkan dampak dari produk yang lain, yang propoelix, yang royal jelly, dapat yang dari situ. Gitu ya. Untuk produk-produk yang lain eh, tidak berbahaya. Itu memang, tapi saya memang tetap menyarankan ini lebih kepada laki-laki, meskipun tidak ada salahnya. Misalnya gini, lah produk HD-nya habis. Malam ini saya nggak minum produk, cuma adanya Ultra X. Boleh minum nggak ya? Ibu rasa kurang sehat, udah minum aja nggak apa-apa. Tapi besok mampir kantor HD gitu. Tanya, ada nggak produk Royal Jelly, ada nggak Polar Energi, ada nggak Clover Honey gitu ya. Jangan takut. Tuh. Kemudian yang kedua, saya mau cerita juga, tadi ada yang saya lupa ceritakan secara detail juga tentang gejala. Salah satu gejala yang Anda harus waspadai adalah seorang pria, dia berkemih, gitu. Dia berkemih itu waktunya lama. Dia kan biasanya orang laki kan biasanya tinggal buka resetting, eh apa berkemih, tutup resetting, balik gitu. Ini enggak, kok lama ya? Ayah habis beol? Enggak, habis berkemih. Waspadalah. Ini kok lama ini? Berkemih lama dan itu dia bisa minta pipis lagi dalam waktu dekat. Nah, itu waspadalah ya. Salah satu gejalanya. Kemudian saran konsumsi pada orang hipertensi dan diabetes. Kalau saya mendapatkan pasien seperti ini, maka saya minta beliau juga konsumsi kombinasikan dengan tentunya Propoelix ya, Royal Jelly secara terpisah dan Clover Honey. Karena apa? Karena nanti kalau saya bahas hipertensi dan diabetes ini akan panjang lagi. Tapi gini loh, dengan konsumsi paket yang lebih lengkap, dengan Royal Jelly, dengan Polenergi dan Clover Honey, kita mengobati sekaligus hipertensi dan diabetesnya. Tentu saja jangan lupa berobat ya, jangan lupa berobat, kontrol rutin. Ya, supaya kita atasi. Sambil gaya hidupnya dirubah. Ini saya juga dapat dari konsultasi sore tadi, ada seseorang yang ngomong, saya sudah minum Propoelik, kok tidak ada khasiat apa-apa gitu. Dan saya tanya riwayat penyakitnya, saya belum ketemu sih sama pasiennya, tapi saya curiga ada gaya hidup yang belum dilakukan, belum diimbangi. Dia hanya mengandalkan pengobatan dan produk HD semata. Gitu. Saya curiga nih jangan-jangan ada gaya hidup yang ditabrak sama dia. Nantilah kalau saya pas telepon beliau dan nanti ada sesi lain, kita akan cerita lagi soal begini. Ya, kadang-kadang pasien itu ngakunya nurut, ngakunya nurut, kenyataannya di belakang layar dia curi-curi begini begitu, mungkin makan manis orang diabetes atau orang hipertensi dia makan jeroan misalnya dengan jumlah yang tidak sedikit misalnya. Itu yang menjadi penyebab, gitu ya. Nah, saran konsumsinya mulailah dari dosis rendah, Pak Rudi. 1 kali sehari. Nah, Pak Rudi juga nanya tadi, pagi atau sore atau malam, dok? Jawabannya bebas. Ya, setelah makan, ya kenapa saya bilang bebas? Karena kalau dikonsumsi pagi, itu bisa membantu dia selama aktivitas sehari-hari. Kayak tadi, saya bilang dia dari meja kerja ke toilet, itu dia harus lari-lari. Dengan konsumsi, dia udah bisa, kok lebih enak, saya udah usah lari-lari nih, santai aja nih. Ke kamar mandinya santai, lebih tenang, meskipun tetap harus berkemih gitu. Bagaimana malam ya? Itu juga menunjang fungsi seksualnya juga. Gitu ya. Jadi pemilihan waktunya bebas, tentunya sesudah makan. Ya, saran saya paling nggak setengah jam lah ya sesudah makan. Jam mana perut mulai kosong atau bahkan 1 jam, lebih bagus lagi perut kosong. Ya sambil gaya hidup sehat. Gitu ya Pak Rudi, cukup jelas. Kembali ke Pak Ronald. Oke, terima kasih. Ya, kita ke Bu Indah ya. Nama saya Indah, usia 39 tahun dari kota Salatiga. Malam dok, saya kerja di Panti Jompo. Nah, kebetulan ada pasien yang mengidap sakit kanker prostat. Dan pasien ini sudah pernah operasi beberapa tahun yang lalu. Beberapa minggu ini pasien saya kumat lagi. Nah, bagaimana penanganan pasien yang kambuh dari sakit kanker prostatnya? Ya, 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 ya. Ya, jadi memang gini, prostat atau
Kang kalau nggak diatasi dengan tuntas, dia akan bikin masalah baru terus. Dia bisa tumbuh. Ya. Kasus seperti ini itu tidak jarang kita temui. Dia sudah operasi, tumbuh lagi karena sel itunya terjadi. Bayangin skema tadi itu loh, yang target kerjaan tadi loh. Kita kalau mau terapi harus ada 3 target, Bapak Ibu. Ingat ya, saya cerita 3 tadi. Nah, itu nggak diimbangin. Dia hanya seperti orang yang rumah terbakar, hanya sibuk memadamkan api tanpa mencari apa penyebab kebakaran di rumah saya. Jadi apinya mati, konsletnya jalan terus. Akan terbakar lagi rumah itu. Nah, seperti itulah yang harus kita fokus, Bu. Ya, Bu Indah. Jadi, saran saya coba beliau imbangi dengan antioksidan yang optimal seperti propolis atau minimal bipropolis tablet gitu ya. Kalau misalnya kita punya eh, punya pilihan propolis tablet atau propolis atau bahkan propolis plus, kombinasikan dengan itu. Kemudian untuk sehari-hari mau dikombinasikan Royal Jelly, bahkan Ultra X pun Anda kombinasikan. Ini akan membantu. Jadi nanti jarak operasinya akan semakin menjauh, bahkan bisa sembuh total. Kalau Pak Rudi tadi cerita, wah saya harus jujur nih, setelah di atas gocap, di atas 50, ada yang berbeda. Curiga saya, ada sebuah gangguan yang dirasakan oleh Pak Rudi. Hanya saja tidak terlalu mengganggu. Dalam arti untuk aktivitas sehari-hari gitu. Pak Rudi merasakan ada perubahan, tetapi tidak terlalu mengganggu. Tetapi setelah dia konsumsi, loh, kok balik lagi jadi muda saya gitu. Sehebat masa remaja saya gitu. Ya itu tadi, ada gangguan-gangguan yang tidak disadari oleh Pak Rudi, dia mengalami perubahan dan signifikan banget. Jadi semestinya, dalam tanda petik ya saya mengambil istilah bahasa awam, takdirnya Pak Rudi ini sehat. Sebenarnya takdir Pak Rudi ini sehat, cuman mungkin ada gangguan pola hidup atau stres atau apapun itu, ada gangguan ringan tipis-tipis lah bahasa anak sekarang, tipis-tipis gitu. Nah, dengan Ultra X ini kita perbaikin semuanya. Jadi beliau Ya, merasakan, oh saya ada perubahan. Gitu ya. Jadi sebelum fatal, yuk, makanya Pak Rudi melakukan deteksi dini terhadap diri sendiri dengan cara merasakan. Ya. Kalau ke dokter, ya tadi dokter pemeriksaan lain-lain. ya. Oke, Jadi lanjut Pak. Dokter. mungkin yang saya bantu Pokoknya itu untuk ya Bu Indah, simpulkan, semoga terjawab ya. Kalau Bu ya Indah itu mau Bu Indah, mau ngobrol, ayo. ya. Artinya kalau saat ini pasiennya ini bermasalah kesehatan, tentu saja yang tadi Dokter Steve sudah sampaikan ya, berarti harusnya penanganan dengan yang multi tadi ya, medisnya dilakukan, kemudian imunoterapinya juga dilakukan gitu kan ya. Ya, 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 Nah, betul. sambil Supaya eh, bagaimanapun tindakan medis ini kontan, Pak. Jadi namanya operasi itu kan langsung terpotong organnya sebagian, langsung salurannya terbuka otomatis. Nah, tetapi biang keroknya diobati dengan imunoterapinya kita. yes, gitu ya. Nah, jadi sambil sebaiknya setelah selesai penanganan medis pun tetap dijaga. Itu tadi yang sambil tadi ya dok ya, akar masalahnya nih ada di Ya, mana yang kita mesti perhatikan gitu ya. Bisa jadi karena gaya hidup tadi, mungkin pola tidur, makanan, atau olahraga gitu ya dok ya. betul. Jadi punya gaya hidup yang Ya, sehat memang harus gitu ya. seperti itu. Nggak bisa hanya, Oke, ya saya bilang tadi, nanti diam-diam dia curi-curi gitu loh. Sudah dikasih tahu, kurangin rokok, dia nge-vape. Kan bukan rokok, dok. Ini vape loh, dok. Sama aja. Itu juga kurang baik ya Bapak Ibu. Banyak bukti memang mengatakan justru vape ini lebih beresiko lebih tinggi dibandingkan rokok biasa. Loh, kok gitu tak balik ngerokok? Sama aja, sudah kurangin. Kurangin, bukan, ya mungkin bertahap lah ya, nggak bisa stop langsung, kurangin bertahap. Ya, siap. Oke, Bu Indah sudah terjawab? Coba saya cek ya. Bu Indah kalau sudah terjawab mungkin bisa confirm di chat ya apakah sudah jelas untuk jawabannya. Oke, mungkin sambil nunggu jawabannya Bu Indah kita lanjut ya ke ya. ini Bapak Ingrid ya, Bapak Ingrid Sarapung ya dari NTT ya. Selamat pagi dok, mohon izin, saya ingin bertanya, saya pria usia 54 tahun, saya sering kencing malam 3-4 kali, kalau rasa kencing itu tidak bisa ditahan, kalau tidak segera bisa ngompol. Nah, mohon penjelasannya, makasih sebelumnya. Nah ini saya agak gagal paham ya. Maksudnya yang minta dijelaskan ini apanya ya? Karena beliau punya statement bahwa usianya segitu, kencing malam 3-4 kali. Nah, jadi pertanyaannya, apakah yang diminta dijelaskan? Terus yang kemudian saya juga mau nanya, apakah sudah berobat ya?
boleh open mic, kita ngobrol Ya, bareng Pak yuk. Ingrid kalau Bapak mungkin atau Ibu. ini, Kalau ngeliat fotonya Ibu Ingrid ini. ya, Buat ngeliat fotonya Ibu ini. Mungkin beliau mewakili pertanyaan rekan Iya, kerja iya, itu. iya. Selamat malam, Dok. Oh, selamat malam Bapak. Oh, maaf, salah. Saya suaminya Ibu Ingrid tadi yang Oh, namanya suami. terpam. Nah, Ini baik, ya. baik. Jadi, Di Zoom boleh. saya pernah berobat. Saya belum pernah berobat, tapi itu hanya keluhan saya semalam. Kalau malam itu ke kamar mandi bisa 3 sampai 4 kali. Baik. Ya. Kencingnya banyak. Saya juga memang banyak. Saya minum banyak saya. Oke. Ya, gitu. Cuma Oke. kalau enggak cepat ke kamar mandinya, kadang sudah terlanjur lebih dulu keluarnya Baik, baik, gitu. baik, baik. Kayak tertahan gitu loh, Dok. Baik, baik. Oke, Ronald, maaf saya salah pencet ini. Oke. Kita ngobrol bertiga, Ronald. Kita ngobrol bertiga bisa nggak ya? Di beliau di. oh Oh, ini dia, sebentar. head spotlight. Nah, ini dia. Ya, sudah. Ya, jadi yang jadi pertanyaannya Bapak adalah pengobatannya atau ke arah penyakit mananya? Kira-kira pengobatan seperti apa yang saya harus bisa Oh, tempuh gitu loh, Dok, pengobatannya. untuk membatasi masalah Baik, gitu. baik. Bapak, untuk pengobatannya kita harus jelas dulu diagnosa penyakitnya. Ya, sama seperti orang sakit flu, kita harus jelas apakah flu-nya ini kena infeksi, apakah alergi, apakah COVID atau apa, itu harus jelas. Dari situlah kita akan jelas pengobatan yang mana yang tepat, gitu ya. Berhubung ini temanya adalah kanker prostat, bila memang amit-amit ya Pak, saya mendoakan bila mana memang akhirnya terdiagnosa kanker atau pembesaran dari prostat, maka jawabannya adalah Ultra X ini ada konsumsi. Ya, tapi saran saya kalau sudah mulai 3-4 kali ini sudah mulai mengganggu. Bila perlu langsung konsumsi dua kapsul, Pak. Kalau Pak Rudi tadi cuma cukup satu, Anda konsumsinya langsung 2 kapsul. Tolong langsung konsumsi 2 kapsul sekali sehari atau bisa 2 kali sehari bila memang sudah jelas terdiagnosa kanker. Ya, karena kencing 3-4 kali dalam semalam ini juga bisa di diabetes, Pak. Di diabetes kencing manis bisa, kebanyakan minum bisa, konsumsi barang-barang yang memicu perkemihan, hasrat untuk berkemihnya meningkat seperti kopi, teh, itu juga bisa. Ya, jadi saya kurang tahu persis Bapak ini mengalami ini akibat apa. Bahkan saluran kelamin pun juga di salurannya ya Pak, bukan di kulitnya ya, tapi di dalam salurannya itu juga memicu untuk hasad untuk berkemih, tujuannya untuk nge-flush atau gelontor dari sang bakteri. Itu ya Pak. Jadi, tapi kalau mau, ya sudah dok, saya nggak sempat, ini sudah malam, saya nggak sempat ke dokter gitu misalnya. Ya sudah, Anda konsumsilah Ultra X bersama Propo Elix dulu atau Propo X Plus sehari 2 kali. Bila perlu langsung 2 kapsul, 2 kapsul. Maaf, tersedia Jelas, selalu Pak? di apotek, Dok, ya. Apa Pak? Saya obat-obat itu selalu tersedia di apotek gitu, Dok. Oh, di apotek. Untuk yang Bapak coba, Bapak ini diundang sama siapa di sini acara ini? Saya dan istri saya yang sudah terkonek dari saya diminta ikut gitu loh. Oke. Jadi gini, untuk ini tidak ada di apotek, Pak, tetapi khusus di center-center khusus yang ditunjuk. Bapak dari kota Kupang. Saya di Kota Kupang, Pak. Ya. Oke, Kupang, saya ada rekanan di sana, namanya Dokter Inge. Coba Ibu, nah kalau Ibu mungkin Ibu kenal dengan Dokter Inge, segera hubungi Dokter Inge untuk pengadaan stok produknya, untuk diadakan produknya, gitu ya. Atau dari kota lain ya saya nggak tahu lagi di NTT, ya paling jauh ya NTB ya Lombok pasti ada, itu ada Pak Ian juga. Anda bisa tanya sama beliau-beliau untuk pengiriman ke kota Anda, ke rumah Anda, Oke. gitu ya. Makasih, Dok. Makasih. Cukup jelas Bapak. Bapak tolong juga saya titip pesan gaya hidup diperbaiki, manajemen stres, kemudian pola hidup lebih sehat, ibadah cukup. Saya lihat Bapak juga orangnya juga paling mudah senyum ya, mungkin banyak ibadah juga. Iya, Dok. Tetapi juga pola makan yang sehat Pak, olahraga Pak. Olahraga tidak harus tempat olahraga yang mahal, jogging saja, jalan cepat sudah oke juga. Makasih, Dok. Gitu ya Pak. Makasih, Dok. Makasih dok. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu dan Bapak. Ada pertanyaan lagi Oke, nggak? Mumpung ini nih, mumpung kita ngobrol bertiga nih. Ya, cukup jelas, Dok. Cukup ya. Doa saya Bapak dan Ibu sehat selalu. Terima kasih. Salam buat Terima kasih. teman-teman. Ya.
Terima. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Ini dari Ibu Yung Yung dari Salatiga ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan sekaligus ya dok ya. Yang pertama, Wow, mau baik. tanya orang itu perlu waspada jika nilai PSA-nya berapa? Jawabannya 4. Harus Oke, di bawah 4. harus di bawah 4. 4 ya. Jadi kalau sudah 4 ke atas kita betul-betul harus waspada gitu ya. Ya, ya, Oke, ya. berikutnya, kalau mau konsumsi Ultra X itu boleh mulai usia berapa? Baik. Ini langsung ya, singkat aja karena ini cukup praktis. Mulai usia 3, saran saya sih sebenarnya mulai usia puber bisa. Tapi biasanya kan mulai ada keluhan 30 tahun ke atas ya, sesuai cerita saya tadi, 30 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas itu mulai terjadi gangguan testosteron. Kalau lagi Pak Rudi cerita, setelah 50 saya mengalami daya perubahan, nah itu juga bisa. Jadi saran saya 30 tahun ke atas di mana hormon testosteronnya pelan-pelan 1% demi 1% turun. 1% demi 1% turun. Gitu. Itu dikonsumsi usia itu. Kemudian Misalnya nih dok, lebih poin muda berikutnya, lagi dok, misalnya nih seorang pria hmm, muda tapi dia kepengen selalu fit, boleh. menjaga seksualitasnya juga Hmm, fit, oke bugar, betul. umur Ya, 25 gitu, hmm, boleh juga ya dok ya, karena ini kan boleh. bukan obat ya. Boleh, boleh. Beliau kan tentu saja ini untuk menjaga kesehatan ya. Mungkin beliau sedang program hamil. Siapa? Kita kan tidak pernah tahu orang nikah tuh usia berapa toh. Harus 30 tahun, Pak. Nggak ada. Ada yang 25 udah nikah gitu loh. Ada yang Ya, 23 udah nikah. Nggak apa-apa. Konsumsilah untuk kesehatan prostat, program hamil, dan keharmonisan rumah tangga. Namanya orang kerja, Bapak Ibu, zaman sekarang ini beda sama zaman dulu gitu. Zaman sekarang ini tekanan kerja itu di usia dini, bahkan anak-anak sekolah SMA, SMP pun saya lihat wajah-wajah mereka tuh kayak ada tekanan, mereka terus beban harus jadi orang minimal S1, nanti bahkan mencapai S2, S3 pendidikannya, saya tahu mereka punya beban. Itulah fungsi yes, dari Ultra X. ya, Ya, jadi ya bisa untuk burnout reliefnya ya. yes, burnout relief-nya. Oke, kemudian ini Ada dok, lagi pertanyaan di kalau bawah ini. dosis Ultra X untuk orang yang terdeteksi ada kanker prostat, mengingat obat-obatan yang diminum itu kan sudah banyak. Nah, ini cara atur konsumsi produknya bagaimana? Ya, baik. Jadi kalau saya akan lihat dulu obat-obatan lain diminum sehari berapa kali. Karena setahu saya namanya obat-obat untuk kanker ini tidak seperti orang makan antibiotik sehari 3 kali. Ada yang cuma sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Nah, kita menggunakan selah. Nah, saya gini, sehari 3 kali ya. Beliau konsumsinya pagi sama malam saya minum obat kanker. Ya sudah, kita minum siang. Ultra X diminumkan siang. Ya, atau dia ngomong saya sehari sekali, pagi saja itu obat kanker. Berarti malam aja, enggak apa-apa. Gitu loh. Dan kita jangan lupa kita tanamkan pengertian ke beliau bahwa isinya adalah ini bukan obat, ini adalah herbal atau jamu atau suplemen atau makanan tambahan. Tujuannya menunjang obat-obatan tadi supaya pengobatannya lebih efektif. Yes. Nah, itu yang harus ditanamkan. Karena kalau enggak, mereka kan mikir gini, matang gua diracunin ini sama Bu Yung Yung. Nah, dia mikir begitu tuh. Banyak banget ginjal saya mau jadi apa ini? Dia kan berpikir begitu. Tapi kalau kita menanamkan, ini menyehatkan Bapak Ibu, justru memperkuat, mencegah ginjal Anda, kemudian mencegah Anda durasi sakitnya lama, dan fungsi kognitif lainnya terganggu. Mari Bapak Ibu segera konsumsikan. Itu akan lebih ada penjelasan, lebih lebih mudah diterima. Itu ya. Oke. Oke, Ya, Bu cukup Yung Yung ada apakah lagi sudah dari terjawab? Bu Jung. Cukup? Kalau sudah terjawab mungkin bisa Ya, konfirmasi di chat betul. atau mau Terima langsung. kasih Dokter Steve. Kasih Pak. Oke, Sama-sama. terima kasih. Baik. Oke, Terima kasih kita lanjut Bu ya Yung. ke Ada lagi? Bu Yuswantini ya. Selamat pagi dok, kalau kanker prostat sudah pernah dioperasi, apakah ada kemungkinan bisa tumbuh kembali? Tadi ya mungkin mirip dengan pertanyaannya dari Bu Indah ya. Ya, ya. Seperti yang saya bilang tadi, bisa Bu, bila mana biang dari pemicu kankernya tidak diatasi. Kita nggak ngomong, ya berarti usianya harus dimudain dok. Ya enggak dong Bu, kita nggak ada kejadian usia mundur itu nggak ada. Yang usia maju terus, tetapi hormonal testosteronnya ini jangan terlalu drastis. Memang akan ada penurunan gitu loh. Tetapi jangan sampai
penurunannya ini mengganggu dan memicu pertumbuhan sel yang overload tadi, yang saya cerita seperti pabrik overproduksi ya, jangan sampai seperti itu. Itu ya, Ya, makanya kita konsumsikan Ultra X, gaya hidup sehat, manajemen stres, tetap kontrol ke dokter secara rutin, general check up lakukan. Ya, ya, bisa, jawabannya bisa, bila mana. Tuh. Oke, yes. Jadi kita sambil ada dilihat lagi. ya akar masalahnya, penyebabnya apa. Kita jaga betul-betul, kita punya gaya hidup yang sehat tadi ya. Kita jaga untuk supaya penurunan hormon testosteronnya ini mungkin bisa lebih direduksi, dijaga. Kemudian juga kerusakan sel-sel akibat dari mungkin radikal bebas, dari polusi, dari kerusakan-kerusakan ini bisa dicegah, peradangan juga bisa diatasi dengan kita punya gaya hidup yang sehat, ditunjang dengan produk HDI yang kaya akan antioksidan, gitu ya dok ya? Ya, betul, betul, tentu saja yang kita jelas nilai ilmiahnya sebenarnya banyak sih kalau Anda lihat di sosmed-sosmed itu begitu banyak penawaran-penawaran untuk pengobatan penyakit A, penyakit B, tapi kita juga harus tahu apakah produk ini sudah ada nilai ilmiahnya. Makanya tadi materi saya di bawahnya adalah referensi, kata huruf kecil-kecil Ya, tadi. Setiap produknya, Ashwagandha referensinya apa, Propolis referensinya apa, itu nilai ilmiahnya. Terus yang kedua, apakah halal ya untuk teman-teman yang muslim. Kalau non muslim mungkin cenderung tidak seberapa mengganggu nilai. Kalau buat teman-teman muslim, halal ini menentukan. Kemudian juga apakah memang punya khasiat atau cuma sekedar apa ya ngaku-ngaku dan tidak ada penjelasan. Nah, materi saya tadi menjelaskan patofisiologi penyakitnya seperti apa dan kita memutus mata rantainya sebelah mana, gitu ya. Nah, itu akan lebih saran saya kita harus smart dalam tanda petik, harus cerdas dalam memilih produk yang untuk kesehatan kita. yes. Wong kita Ya. beli HP aja Anda harus milih, apalagi Nah, badan. Ya kan? apalagi kita Speknya Anda konsumsi ya sama dok ya. speknya anak pasti beda HP-nya apalagi. Nah, apalagi yang masuk ke badan. Tolong hati-hati, jangan Ya, mudah. Apalagi banyak Pak Ronald sekarang mereka pakai AI loh. Mulutnya dokter A dimodifikasi di AI seolah-olah dokter A ini memproduksi padahal dia tidak memproduksi ya. apapun, tetapi dia aku gitu loh. Mm-mm. Sampai saya bingung, ya ampun kok bisa bergerak gitu bibirnya dengan persis dengan suara-suaranya. Iya, 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 Ternyata itu betul, AI. betul, betul. Hati-hati ya. Ya, jadi kita ini ya dok ya, kalau istilahnya Lanjut. ada dasar penelitian yang jelas sehingga semua klaimnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, jangan cuma sekedar oh Betul. katanya gitu Betul. ya, yang kayaknya mungkin Ya, bagus ya, tapi ya. ternyata punya efek yang negatif di belakangnya gitu ya dok ya. Negatif atau tidak ada khasiat. Jadi buang-buang uang. Iya, Akhirnya Anda jadi jengkel. Sudahlah, aku tidak mungkin sembuh lah. Akhirnya jadi negatif. mm-mm. Saya ini tidak mungkin sembuh, tidak mungkin sembuh. Sudahlah percuma. Bapak Ronald udah nawarin saya macam-macam. Saya tidak mungkin sembuh. Padahal dia habis kena penipuan dari iklan di Ya, sosmed. Gitu loh. Dan bilang, aduh, ya. ngeri ya sosmed ini. Ya, karena kadang-kadang ada juga yang seperti ini loh dok. Jadi, oh ini herbal nih bahannya alami gitu ya. Sedangkan kita tuh orang awam kadang-kadang kan kita tuh nggak ngerti ya. Kita cuman percaya aja, pokoknya Ya, katanya ini bagus gitu ya. Udah ya, bagus, terus kita kadang-kadang tergiur, oh harganya murah gitu kan ya dok ya. Wah ini murah ya. gitu. Terus begitu kita Lagi minum diskon rasanya, khusus hari ini. ya. Nah, terus waktu kita minum rasanya badannya seger. Terus kita merasa, wah ini produk Yes. bagus nih. Padahal mungkin nggak tahu kalau di Mhm. dalamnya mungkin ada steroidnya, ada mungkin obat perangsangnya barangkali, atau mungkin ada bahan apa gitu ya dok ya. Yang tadi yang Ya, mungkin, ya, ya. karena ini pernah kejadian juga dok, yang tadi ya. Awal-awal itu kayaknya oke, bagus, karena dia merasa badannya lebih seger, lebih bugar. Namun setelah sekian lama, kesehatannya justru menjadi lebih buruk dok. Ya, 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 ya. Kalau itu ada dua kemungkinan, Pak Ronald. Satu memang efek dari si obat produksi obat atau herbal tersebut. Tapi juga bisa jadi karena tidak ada khasiat, akhirnya perjalanan penyakitnya jalan terus. Ya betul, itu Dan maksud getting saya. worse, getting worse, getting worse. Gitu loh. Lebih jelek dan lebih jelek dan lebih jelek. Karena tidak Ya, mengobatin gitu loh. betul, betul. Beda sama Pak Rudi tadi, dia cerita, setelah saya seminggu saya konsumsi.
bukan hanya kebugaran yang saya rasakan, tapi kemampuan saya untuk beraktivitas bawa kendaraan, untuk membina keharmonisan, untuk berfokus bekerja, tetap terjaga. Ini juga Ya, ada sebuah cerita yang saya lupa, testimoni. Ada seorang pasien saya yang bekerja bisa overtime. Dia dia selalu ngomong, "Dok, saya agak kecewa dengan kualitas diri saya. Setiap saya berhubungan badan, ternyata air mani saya, sperma saya itu encer." Dan memang betul, terlalu encer itu sangat tidak baik buat program hamil gitu loh. Tapi setelah saya beri beliau Bi Ultra, waktu itu namanya Bi Ultra ya, sekarang namanya Ultra X, itu beliau merasakan bahwa, kok bentuknya tuh lebih bagus dok. Dan selelah-lelahnya saya bekerja, saya tetap bisa melayani istri saya dengan lagi optimal ya. Saya tekankan optimal. Bukan terus habis ini jadi berangasan. Tidak cukup satu perempuan, dua perempuan, tiga lah, nggak gitu. Ini bukan obat rangsang. Kan ya. Bapak Ibu ya, mengoptimalkan, menyehatkan supaya Anda tetap bisa memberikan yang terbaik buat pasangan Anda dan keluarga. Seperti itu. Yes. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya, Dok. Tinggal mungkin ada dua lagi nih ya. Yang pertama dari Bu Yuk, Lucia ya. Kalau PSA-nya lebih dari baik. 4, apakah itu sudah termasuk pada kanker ganas? Baik, saya jawab Ibu. Untuk kanker ganas penentuannya bukan dari PSA. Memang ambang batasnya ada di angka 4. Tetapi penentuan ganas atau enggaknya itu dari pemeriksaannya. Dari pemeriksaan kayak tadi, colok dubur, kemudian PSA, biopsi, bahkan dengan foto USG, foto, MRI, kita berusaha melihat sudah sampai mana. Karena kan penentuan ganas ini bukan dari hanya ambil darah saja. Tapi dari sel tumornya itu kita ambil biopsi atau kita melakukan colok dubur, kita raba seperti itu. Kok gede banget sampai bahkan mengganggu, menutup, menyumbat saluran BAB-nya. Jadi itu, "Dok, saya sembelit, saya kencing juga susah." Ups, apa ini? Kok semua-semua tersumbat? Curigalah prostatnya mendesak ke segala arah. Ke depan kalau ke gambar saya gambarkan tadi ya. Saya posting gambar, saya gambarkan ini tadi, saya gambarkan lagi ya. Ini yang materi awal. Oke. Nah, ini dia ke depan mendesak saluran kemih, ke belakang mendesak tempatnya buang air besar. Ya, ini yang mengganggu. Akhirnya kita baru diduga bahwa ini pembesaran dari si prostat bisa Prostat. stadium 3 dan 4. Stadium 2 mulai ada gangguan kecil, tapi ya ganas atau enggaknya dari biopsi dan pemeriksaan tambahan. Itu ya, Ya. Bu. Mudah-mudahan Jadi terjawab, Bu Ya Lucia. dok, Terima terima kasih. ya, intinya ini ya dok ya, bahwa sebetulnya kalau kita udah mulai merasa gejala-gejala, jangan diabaikan gitu ya, tetapi mulai diperiksakan supaya bisa Jangan. sedini mungkin ditangani, karena tadi kan Betul. dikatakan ya bahwa 99% itu bisa ditangani apabila ada pendeteksian lebih dini gitu kan ya dok ya, Betul. ya kan? Betul sekali. Seringkali gara-gara justru kita mungkin malu atau kita mengabaikan, akhirnya sudah menjadi parah, kerusakan sudah di sana sini. Nah, Ya. itu prosesnya yang menjadi lebih sulit dan lebih lama gitu kan ya, Dok ya. Bagaikan api hanya di dalam mangkok lebih mudah dipadamkan daripada api sudah memenuhi tembok ini. Tentunya lebih berat. Sama seperti Ya, itu ilustrasinya ya. Jadi mumpung apinya hanya di atas penggorengan misalnya. Waduh, kebakaran penggorengan, ya sudah dimatiin mumpung di penggorengan gitu. Jangan nunggu rumahnya kebakar baru jadi pemadam atau apapun baru terlambat. Deteksi dini itu penting. Itu ya. ilustrasinya ya. Jadi yuk segera sebelum semuanya terlambat. Meskipun halah lah buang-buang duit, enggak ada yang sia-sia. At least Anda bisa melakukan penangkalan dari sekarang. Dok, mungkin saya nambahin satu pertanyaan lagi sedikit ya, karena tadi ya terkait dengan dokter Boleh, kan boleh, cerita boleh. soal di biopsi nih. Nah, ada juga yang Ya, mengatakan gini, wah jangan lo di biopsi itu, justru kanker itu begitu di biopsi, wah langsung dia jadi ganas, jadi menyebar kemana-mana. Nah, apakah itu mitos atau ya. fakta dok? Dibilang sebenarnya gini, dibilang mitos ya mitos, karena bagaimanapun namanya sel tumor itu bertumbuh, sel kanker itu bertumbuh. Dan dengan melakukan biopsi, apakah akan memicu? Sebenarnya
saya nggak yakin hanya dari biopsi saja. Tetapi ada yang lain, misalnya dia mengimani, wis salah, aku udah usah bawa periksa, no. Aku wis wayahe. Aku sudah waktunya, sudah kontrak di muka bumi, sudah mau habis. Sudah dia mensugesti dirinya, itu akan down semua fungsi tubuh itu akan ikut semua. Tujuannya itu kenapa kok dokter repot-repot biopsi? Untuk apakah perlu lakukan tindakan-tindakan yang lebih invasif seperti kemo, operasi, dan sebagainya. Bila mana tidak perlu. Saya pernah menangani seorang pasien. Beliau sudah kena stroke. Kemudian terakhir lapor sama saya, dok saya terdiagnosa kanker. Segera saya terapi dan beliau menggunakan BPJS, beliau operasi dan sesudah itu protapnya adalah biopsi. Itu kan protapnya seperti itu. Di biopsi apakah perlu dilakukan kemo berikutnya. Karena beliau ini sepuh, umurnya 70 tahun lebih. Selang 2 minggu, hasil biopsi keluar. Nah, ini pertanyaan kaitan sama Pak Ronald tadi. Apakah biopsi memicu itu? Hasil biopsi mengatakan, si Oma ini sembuh. Tidak perlu kemo. Betapa ternyata produk-produk dengan antioksidan yang optimal seperti ini itu membantu. Si anak nangis terharu, saya ikut meneteskan air mata karena saya Wah, ikut luar senang karena biasa ya. oma yang kami udah tahu penyakitnya banyak banget, udah stroke, Alzheimer ditambah kanker, dan ya panjang umurnya beliau gitu loh, dan tertolong banget mereka. Thank you banget dok, thank you dok. Loh, saya yang dengar itu, aduh sebagai Tuhan terima kasih engkau yang menyembuhkan melalui produk HDI ini. Saya bersyukur Amin. ada mengenal ini gitu. Pasien ini Amin. kualitas meningkat. Jadi ditanya apakah itu, jawabannya tidak memicu secara langsung. Meskipun ada juga yang saya tak mensugesti. Ada satu kolega saya yang ngomong, saya tidak mau kanker saya diapa-apain, saya akan bersahabat dengan kanker Ya, saya akan memperbaiki diri saya secara quality life kognitifnya. Go ahead, go ahead, gitu. Silakan, tetapi tolong fokus. Jangan mentang-mentang, saya akan melakukan sebagai teman. Saya makan makan jeroan banyak-banyak. Ya jangan toh ya. Saya tak begadang. Yo jangan toh ya, gitu loh. Ya, jadi beliau melakukan kesehatan secara lengkap atas tubuhnya dan bisa. Ya, yes. tujuannya Oke. biopsi sebenarnya baik. Oke, jadi ini ya kembali selalu ke akar masalahnya untuk kita selalu punya gaya hidup yang sehat, Ya, makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga cukup, juga manajemen stres yang baik, dan tambahkan 4-star HDI, Clover Honey, Polenergy, Royal Jelly, dan Propoelix ini untuk menjaga imunitas tubuh, menjaga kebugaran tubuh sebagai antioksidan yang sangat baik gitu ya. Oke, mungkin ya, terakhir kali ya ya. dok ya, sudah jam 20.39 ini ya dari Bu Boleh. Ong Siolan ya, Siap. dari Sidoarjo ya. Selamat Oh, pagi dari dok Steve. Sidoarjo ini. Iya, kalau kena kanker prostat, terapi pendamping dengan produk HDI termasuk Ultra X dan Propoelic Plus kah? Maksudnya mungkin lebih baik Propoelic atau Propoelic Plus gitu kali ya? Ya, kalau saya sih melihat dari skematika tadi ya, gangguan testosteron, kemudian mutasi dari sel-sel penekan, sel tumor, yang satunya adalah protein tadi, maka saya akan lengkapkan dengan Royal Jelly, Propolis Plus, Clover Honey, dan Ponergy. Kenapa? Clover Honey mensuplai darah, membantu orang itu pulih tenaganya. Biasanya orang sudah kena kanker itu kan dia loyo, ngantuan, lemes. Nah, dengan Clover Honey kita memberi nutrisi tubuh kita. Pollen Energy memberi mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh dan otot juga, perbaikan otot. Kemudian Royal Jelly untuk manajemen stres, termasuk gangguan hormonalnya tadi ditenangkan. Kemudian Popo Express sebagai anti tumor, anti kanker, dan Ultra X untuk sang prostatnya sendiri, gitu ya. Di mana Sopalmeto itu berperan sangat penting pada kasus-kasus prostat. Ini banyak pasien sembuh. Kalau ini sedikit cerita ya buat Bapak Ibu yang baru kenal HDI sekarang. Dulu perusahaan HDI ini membuat produk Sao Palmetto itu terpisah dibandingkan produk yang eh, apa, Tribulus terrestris, kemudian Ashwagandha itu terpisah. Itu banyak pasien yang mengalami testimoni begitu baik, gitu. Dan akhirnya oleh HDI direformulasi, digabungkan jadi satu.
lebih praktis, dapat kesehatannya lebih optimal. Wah, itu sudah buat saya ini pasti akan jauh lebih banyak lagi yang bisa testimoni. Yes. Jadi bisa dipakai konsumsi sehari-hari. Dan pendampingnya ya jawabannya itu tadi ya. Kalau sudah kena kanker ya sehari 2 kali satu kapsul Ci. Tapi kalau udah ngomong stadiumnya 3 dan 4 bahkan sampai penyebaran bila perlu 2 kapsul. Ya, Oke. Ya, semoga terjawab ya di Siolan ya. Jadi cukup buat jelas Bapak juga Ibu Bu Ang. semua, Belum dong. ya. Sorry. Dok, tadi yang 2 kapsul itu Pro Elite Plus-nya atau Ultra X-nya maksudnya? Dua-duanya nggak apa-apa. Dengan Oh, catatan saya ngomong tadi, kalau udah stadium 3 dan 4, karena gini, pertanyaan Bu Ang ini bagus. Karena kanker ini kita sedang berlomba Bapak Ibu. Berlomba antara penyakitnya semakin agresif atau kita duluan yang memblocking mereka. Gitu loh. Kalau 1 kapsul gimana dok? Sebenarnya efektif. Tetapi harapan saya dengan 2, itu kita bisa menjaga dari beberapa kemungkinan dia menyerang di sisi-sisi yang lain. Gitu loh. Entah sisi hormonal, entah mutasi, entah komplikasi, entah penyebaran, entah apapun. Kita mencegah di situ. Cukup 2, nggak usah perlu gitu. 3 gimana dok? 4 gimana dok? 3 dan 4 buat saya sama aja seperti 2. Sama aja seperti 2. Jadi ya hitungannya ya lebih mubazir. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau orangnya meyakini itu silahkan go ahead. Ini juga sifatnya kan herbal, suplemen. Jadi tidak berbahaya jika Pak Rudi nanya, buat cewek boleh nggak? Itu jangan berbahaya. Itu ya, Bu Ong. Cukup jelas? Oke. terima kasih. Sama-sama. Oke. Semoga Terima bermanfaat. kasih Bu Ong. Ya. Terima kasih juga untuk Dr. Stefanus yang sudah memberikan waktunya ya bersama dengan kita Kasih, semua. Pak. Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari penjelasan Dr. Stefanus boleh diberikan reaksinya ya. Boleh berikan jempol atau tanda hati gitu ya. Say thank you. Terima kasih ya Dok sudah berbagi dengan kita. Mudah-mudahan Ya. bermanfaat. Dan Ya. semoga Bapak Ibu semua mendapatkan ini ya manfaat Kalau Bu penjelasan Lita, yang luar biasa. Bu Erwin. Nah Bapak Ibu izin dalam beberapa menit ke depan sebagai penutup saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua karena saat ini ya Bapak Ibu yang ingin tadinya sudah mendapatkan penjelasan bahwa wah saya nih kalau bisa konsumsi produk HDI akan bagus untuk daya tahan tubuh saya maupun untuk pencegahan maupun juga membantu pemulihan, pengobatan mungkin gitu ya. Nah, kebetulan sekali Bapak Ibu saat ini sedang ada promo jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan untuk produk HDI-nya ya. Nah, yang pertama saya share mengenai paket Better Set ya Bapak Ibu ya. Di Better Set ini ada 2 yaitu Better Inside dan Better Outside ya. Untuk Better Inside ini adalah satu paket lengkap 4 produk lebah yang terdiri dari Royal Jelly Liquid ya yang bagus untuk hormonal, kemudian Clover Honey 1 kilo untuk menjaga kesehatan pencernaan, kemudian ada Propo Elix ya untuk daya tahan tubuh. Nah, kita cukup membayar 3 produk ini saja di harga Rp1.697.000. Itu adalah harga normal. Dan kita akan mendapatkan gratis Polenergy 520 ya di mana Polenergy ini seharga Rp259.000. Jadi Bapak Ibu Anda yang mengambil paket Better Insight Anda itu sudah menghemat Rp259.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, juga di sini ada Better Outside yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh kita yang dari luar ya Bapak Ibu ya karena kesehatan kita ini juga dipengaruhi oleh mikrobiom kita ya yang ada di luar badan kita nih ya mulai dari kulit gitu ya, rambut dan lain sebagainya. Nah, kita punya rangkaian lengkap Better Botanics ya. Nah, kita kalau ambil lengkap setnya ini ya mulai dari shampoo, hair serum, kemudian ada face wash, overnight dan lain sebagainya satu set lengkap. Ini di harga Rp1.718.000 kita langsung mendapatkan gratis satu Bio Body Wash ya Bapak Ibu. Nah, Bio Body Wash kita ini seharga Rp239.000. Jadi Bapak Ibu juga langsung sudah menghemat ya. Nah, ini untuk paket Better Set-nya. Kemudian kita juga punya paket B-Set ya. Kita ada 4 rangkaian Bapak Ibu. Yang pertama kita punya rangkaian King B-Set. Nah, King B ini adalah kombinasi bundling antara Bone and Joint Health dan juga Ultra X ya. Jadi Bapak Ibu Anda bisa yang tadi ya yang ingin mendapatkan Ultra X Anda bisa ambil yang King B ya.
Nah, pembelian King Bee Set ini langsung mendapatkan gratis clover honey 250 gram ya. Kemudian ada Queen Bee. Nah, Queen Bee ini bundling antara Creamy Eggs dan juga Royal Jelly Liquid ya. Di paket Queen Bee juga Bapak Ibu akan mendapatkan gratis clover honey 250 gram. Nah, untuk buah hati kita punya Kids Bee Set ya. Ini adalah Gummy Bees, kemudian Q Bees dan juga Honey Bees ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk anak-anak kita ini satu set, untuk rangkaian produknya kita juga akan mendapatkan gratis clover honey 250 gram. Dan yang terakhir, nah ini yang best seller sekali ya Bapak Ibu, yaitu clover honey 1 kilo, 1 herbal remedy dan 2 lozenges yang terdiri dari 1 elderflower dan 1 honey lemon. Nah, ini sesuai sekali, terutama saya membaca juga hari-hari ini ada banyak keluhan tentang batuk pilek yang tidak kunjung sembuh ya. Nah, ini bisa dibantu untuk terapi kesehatan pernafasan ya. Nah, ini namanya adalah Honey Bee Set ya, seharga 806.000. Bapak Ibu juga akan mendapatkan gratis clover honey 250 gram ya. Nah, clover honey 250 gram ini senilai 199.000. Ini Bapak Ibu bisa dapatkan ya di paket-paket ini ya Bapak Ibu ya. Dan ini berlaku kelipatan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli, oh saya mau honey bee setnya 1, kemudian saya mau king bee setnya 1, maka Bapak Ibu langsung mendapatkan 2 clover honey 250 gram ya. Dan khusus di bulan Oktober ini Bapak Ibu, ketika Anda mengambil paket, baik itu paket bee set maupun paket better set, maka Bapak Ibu langsung mendapatkan kesempatan untuk mengikuti promo Stronger Together, yaitu ada 2 produk yang ditawarkan dengan Bapak Ibu mendapatkan diskon 20%. Nah, di sini untuk produknya ini sangat terbatas ya Bapak Ibu. Yang pertama ada Bone and Joint Health, di mana dari harga normal 359.000 kita cukup menebus di harga Rp287.000, dan ini hanya ada 3.000 set saja ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, kita punya Propo Elic Plus. Nah, ini yang tadi barusan ditanyakan ya. Propo Elic Plus ini sangat luar biasa baiknya untuk daya tahan tubuh nih. Terutama kalau tadi ya secara genetik ternyata kita menyadari, oh saya punya resiko nih. Nah, bagus sekali kalau kita mulai sekarang konsumsi Propo Elic Plus ini untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini dari harga normal 689.000 kita cukup membayar di 551.000, dan ini hanya ada 1.000 set Bapak Ibu. Jadi harus segera ya Bapak Ibu ya, karena sangat terbatas. Nah, Bapak Ibu kalau Anda membeli satu paket, entah Anda beli bee set ataupun better set, Anda berhak membeli sampai maksimal 3 produk ya. Boleh mixing juga, boleh kombinasi, misalnya oh saya mau Propo Elic Plusnya 2, bone jointnya 1, boleh ya. Anda mau ambil Propo Elic Plus semua 3 juga boleh ya. Nah Bapak Ibu, ini untuk promonya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ya, terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana kita mendeteksi ya untuk penyebab dari kanker prostat, sehingga kita semua bisa menjaga kesehatan kita, menjaga keharmonisan rumah tangga, yang tentu saja kesehatan ini menjadi harta yang sangat luar biasa berharganya untuk kita ya, sehingga kita bisa mengalami hari-hari yang membahagiakan, kita bisa beraktivitas, kita bisa punya waktu yang luar biasa bersama dengan keluarga kita, bersama kolega kita, dan kita bisa terus berkarya. Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara dari acara Health Talk ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah setia masih bersama-sama. Kiranya semoga apa yang sudah di-sharingkan betul-betul menjadi manfaat buat Bapak Ibu semua. Dan kita akan bertemu di acara berikutnya, di acara Health Talk berikutnya bersama Family Center Magelang. Sukses buat Anda semua, selamat pagi, dan salam sehat selalu. Berasal dari bunga clover yang tumbuh di New Zealand. Peternak lebah di seluruh dunia menyatakan clover honey sebagai madu terbaik. HDI Clover Honey adalah madu murni, alami dan tidak diproses. Kandungan airnya sangat rendah, yaitu di bawah 17%.
menurunkan kualitas nutrisinya, sehingga bernutrisi tinggi dan mengandung enzim yang dibutuhkan tubuh. HDI Clover Honey juga mengandung polen, sehingga meningkatkan nilai nutrisinya. HDI Clover Honey memiliki berbagai manfaat, membantu melindungi sistem pencernaan Anda. HDI Clover Honey menghalangi pertumbuhan bakteri jahat di dalam pencernaan, mengurangi konstipasi atau sembelit, dan mencegah MAH. Sumber antioksidan alami. Mengkonsumsi makanan kaya antioksidan seperti HDI Clover Honey bermanfaat untuk kesehatan jantung Anda, serta mengurangi risiko infeksi dan berbagai jenis kanker. Baik untuk penderita diabetes, HDI Clover Honey merupakan pengganti gula yang baik. Kadar gula darah Anda akan lebih rendah daripada saat mengkonsumsi jenis gula lain. Mempercepat penyembuhan luka. HDI Clover Honey membantu mencegah pertumbuhan bakteri pada luka dan mempercepat kesembuhannya. Setiap orang bisa mengkonsumsi HDI Clover Honey karena rasanya enak dan teksturnya lembut di mulut. Langsung dikonsumsi atau ditambahkan pada makanan dan minuman sebagai pemanis. Dioleskan sebagai masker muka. HDI Naturals Clover Honey, pilihan istimewa dari peternak lebah profesional. HDI Naturals Clover Honey, pilihan istimewa dari peternak lebah profesional. HDI Clover Honey berasal dari bunga clover yang tumbuh di New Zealand. Peternak lebah di seluruh dunia menyatakan Clover Honey sebagai madu terbaik. HDI Clover Honey adalah madu murni, alami, dan tidak diproses. Kandungan airnya sangat rendah, yaitu di bawah 17%, sehingga sangat kecil kemungkinannya HDI Naturals Clover Honey mengalami fermentasi atau berjamur yang dapat menurunkan kualitas nutrisinya, sehingga Dok, thank you so much. Astrid, thank you. Sama-sama, thank you. Ya, Thank you, Corona, Trit, dokter. tadi nih sudah terakhir Yes. toh, ini bantu taruh-taruh di waiting room biar bisa diselesaikan. Kalau Nah, nggak aku kelar-kelar ini loh. kok bosku